Mertua menghinaku di depan gundik suami dan seluruh tamu kantor. Tapi detik saat rahasia besarku terbongkar, wajah mereka langsung pucat. Aura selalu percaya bahwa sebuah rumah adalah kanvas jiwa. Jika jiwa pemiliknya damai, maka setiap sudut akan memancarkan ketenangan. Namun, pagi itu, di rumahnya yang seluas istana, hadiah pernikahan dari suaminya, ia merasakan kanvasnya penuh dengan garis-garis yang tak selesai. Rumah ini megah, dingin, dan sepi. Di ruang makan berlapis marmer Carrara, aroma kopi Arabica Gayo yang baru diseduh menyebar, aroma yang selalu ia siapkan dengan cermat, seolah itu adalah jembatan komunikasi terakhirnya dengan Bagas, suaminya. Pagi baru saja merangkak naik, dan Bagas sudah duduk di kursinya. Matanya terpaku pada layar ponsel, jemarinya lincah membalas pesan entah dari siapa. Bagas, sang CEO muda yang sukses, selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Tubuhnya tegap, otaknya cerdas, dan sorot matanya tajam. Sorot mata yang dulu selalu membuatnya luluh, kini sering terasa seperti tatapan seorang asing. "Kopi Gayo kesukaanmu," kata Aura lembut, meletakkan cangkir porselen di hadapan Bagas. Aura mengenakan daster rumahan yang bersih. Rambutnya diikat longgar. Penampilannya sangat sederhana, nyaris kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Dia tampak seperti bunga liar yang tumbuh di tengah taman yang terlalu terawat. Bagas hanya bergumam, taruh saja." Matanya bahkan tidak beranjak. Ponselnya bergetar lagi, dan sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, melintas di bibirnya. Senyum yang membuat hati Aura mencelos. "Kau pulang larut sekali semalam. Apa meetingnya benar-benar sampai sepagi ini?" tanya Aura, mencoba menyelipkan kekhawatiran yang tulus. Bagas menghela napas, gestur yang selalu Bagas lakukan saat merasa terganggu. "Aura, sudah kubilang, pekerjaan di tingkatku ini bukan sekadar jam kantor. Ada klien dari luar negeri. Kenapa kau harus selalu mempertanyakan jam kerjaku?" "Aku hanya khawatir," bisik Aura. "Tidak perlu. Kau fokus saja pada urusan rumah. Itu sudah cukup membantu. Aku tidak ingin ada beban pikiran lain selain perusahaan," jawab Bagas datar, mengakhiri percakapan sepihak itu dengan tegukan kopi yang cepat. Aura tidak mendesak. Ia sudah terbiasa menelan pahitnya keacuhan Bagas. Selama 3 tahun pernikahan, Bagas semakin menjauh, seolah ada dinding kristal tak terlihat yang membatasi mereka. Dulu, Bagas menikahinya karena ketulusan, Aura yang entah bagaimana berhasil menembus bentengnya. Tetapi kini, Bagas tampak menyesali keputusannya. Pintu utama tiba-tiba terbuka tanpa diketuk, dan aura sejuk ruangan langsung bergeser menjadi energi yang menghimpit. Ibu Ratna, mertua Aura, masuk dengan langkah mantap dan tatapan mata yang bisa membekukan air. Ibu Ratna adalah perwujudan sempurna dari istilah wanita sosialita kelas atas. Pakaiannya selalu branded dari ujung kaki hingga ujung kepala. Perhiasannya berkilauan seolah ia membawa bintang-bintang di jemarinya. Baginya, status dan kekayaan adalah udara yang ia hirup. "Bagas, putraku, kenapa kau harus sarapan di rumah? Bukankah kita punya meeting penting pagi ini dengan Tuan Harsono?" seru Ibu Ratna, suaranya nyaring dan dominan. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Aura. Bagas segera berdiri, mencium pipi ibunya. "Ibu, aku sedang bersiap." Ibu Ratna lantas menoleh ke arah Aura. Tatapannya tajam, penuh penghakiman, seolah Aura adalah noda di taplak meja sutra. "Aura, apa kau tidak malu? Menantuku ini CEO di perusahaan yang sebentar lagi akan menjadi nomor 1 di negeri ini. Dan kau? Hanya berkutat di sini, kerjamu hanya mengurus kopi dan memastikan Bagas tidak terlambat meeting." Sindir Ibu Ratna, nadanya menusuk seperti duri mawar yang tersembunyi. Aura menunduk sejenak, mengepalkan jemarinya di bawah meja. Ini adalah lagu lama yang diputar setiap kali Ibu Ratna berkunjung. "Saya tahu batas saya, Bu. Yang penting Bagas terurus dan nyaman di rumah," jawab Aura, suaranya tetap tenang dan lembut, seolah ia benar-benar wanita sederhana yang tak punya kekuatan. Ibu Ratna mendengus, tawa keringnya terdengar menghina. "Nyaman? Bagas butuh lebih dari sekadar kenyamanan. Aura, ia butuh partner yang setara, yang bisa memberinya ide bisnis, yang bisa menemaninya bertemu klien-klien penting dan tidak membuat malu dengan penampilan yang ketinggalan zaman ini."
Ibu Ratna mengamati daster Aura dengan jijik. Kapan kau berguna sedikit? Seperti membantu Bagas di perusahaan? Paling tidak, ubah penampilanmu, agar Bagas tidak malu mengakui dirimu di depan rekan-rekan bisnisnya. Aura mengangkat wajahnya. Senyum tipisnya selalu menjadi topeng yang sempurna. Senyum itu menyimpan ribuan rahasia yang tidak akan pernah mereka duga. Saya sedang berusaha, Bu. Tapi saya yakin, Bagas menikahi saya bukan karena saya tahu cara memakai blazer atau karena saya mahir bernegosiasi. Bagas menikahi saya karena saya. Bagas, yang sedari tadi hanya diam membisu, tiba-tiba memotong dengan nada lelah. Sudahlah, Aura, Ibu benar. Aku butuh ketenangan. Tolong jangan membuat keributan di pagi hari. Bagas menghindari tatapan Aura, dan di mata Aura, ia melihat Bagas tidak lagi membela, melainkan menyalahkan dirinya karena telah menghadirkan masalah bagi ibunya. Itu adalah kerikil kecil pertama yang menggores hati Aura pagi itu. Perkataan Bagas terasa seperti sambaran petir di musim kemarau. Ibu Ratna merasa menang. Ia tersenyum puas. Dengar, Aura. Sebenarnya, aku datang untuk memastikan sesuatu. Acara Global Annual Gala perusahaan minggu depan sudah dekat. Semua orang akan membawa pasangan terbaik mereka. Aku ingin kau hadir. Bagas harus terlihat harmonis. Tapi tolong, Ibu Ratna mendekat, berbisik dengan nada penuh ancaman. Jangan buat malu kami. Jika kau tidak sanggup, biarkan Bagas pergi sendiri. Bagas, kau harus ingat, perusahaan ini adalah nama kita. Aura merasakan ada desakan aneh dalam nada Ibu Ratna. Kenapa Ibu Ratna yang begitu meremehkannya tiba-tiba ngotot memaksanya hadir? Apakah ini jebakan? Aura tersenyum lagi. Senyum yang kali ini lebih dingin dari marmer di bawah kakinya. Tentu, Bu. Saya akan datang. Saya janji, saya tidak akan membuat malu. Bahkan, saya akan menjadi kejutan yang tidak akan pernah Bagas dan Ibu lupakan. Ibu Ratna mengernyitkan dahi, merasa sedikit terganggu oleh ketenangan Aura yang tidak biasa. Bagus. Bagas, ayo kita berangkat. Waktu adalah uang. Setelah Bagas dan Ibu Ratna pergi, keheningan kembali merayapi rumah itu. Aura berjalan ke meja makan, mengambil cangkir kopi Bagas yang telah tandas. Ia menyentuh area di cangkir yang masih hangat, seolah mencari jejak sisa-sisa cinta yang pernah ada. Kejutan? Ya, kejutan besar sedang menunggumu, Bagas. Gumam Aura. Aura lantas menuju ke bagian rumah yang paling sering diabaikan Bagas. Sebuah ruangan kecil di sudut paling belakang yang selalu terkunci. Ruangan itu disebut Bagas sebagai ruang penyimpanan barang-barang lama, milik Aura, dan Bagas tidak pernah peduli apa isinya. Aura membuka pintu itu dengan kartu akses khusus. Begitu masuk, ruangan itu bukan berisi barang bekas. Ruangan itu adalah pusat pengendali. Laptop canggih menyala dengan 4 layar monitor, menampilkan grafik saham yang berkedip-kedip, laporan keuangan rahasia, dan sebuah logo perusahaan multinasional besar yang dikenal dengan inisial PC. Aura segera duduk. Tatapan matanya yang tadi lembut dan polos kini berubah tajam, penuh perhitungan, seperti pedang yang baru diasah. Ia bukan lagi Aura yang hanya mengurus kopi. Ia adalah pemain. Layar utamanya menampilkan email yang baru masuk. Subjeknya, finalisasi akuisisi 51% saham PT Adijaya, perusahaan Bagas, malam gala. Ia menggerakkan mouse dengan pasti. Suaranya di telepon berubah, penuh otoritas. Ya, Pak Edward. Semua sudah sesuai rencana. Pastikan semua dokumen legal disiapkan. Saya ingin presentasi pergantian struktur kepemilikan saham dilakukan tepat setelah pidato sambutan malam gala nanti. Kita tidak perlu terburu-buru. Saya ingin Bagas dan ibunya menikmati setiap detik dari kekalahan mereka. Karena, mereka tak tahu wanita yang mereka hina ini adalah bos besar di belakang layar yang telah lama memegang kendali atas nasib perusahaan mereka. Di luar jendela, matahari sudah bersinar penuh. Aroma kopi pagi yang tenang telah berganti menjadi aroma ketegasan dan pembalasan yang manis. Aura tidak hanya menyiapkan kopi pagi, ia sedang menyiapkan panggung untuk klimaks yang akan mengguncang dunia Bagas dan Ibu Ratna. Ruangan di sudut belakang rumah, yang oleh Bagas dicap sebagai gudang barang rongsokan, kini menjadi medan perang sejati bagi Aura. 5 hari berlalu sejak pagi dingin di meja makan itu, dan setiap detik ia habiskan untuk memperkuat cengkeramannya pada PT Adijaya. Angka-angka di layar monitor berkedip tanpa henti,
mewakili jutaan dolar dan takdir perusahaan. Aura, sang wanita yang Bagas kira hanya tahu resep masakan, sedang memfinalisasi langkah-langkah hukum dan investasi yang sangat kompleks. Namun, fokusnya yang setajam pisau bedah itu sesekali terpotong oleh dinding kristal kecurigaan yang semakin tebal. Bagas memang semakin jauh. Fisiknya ada di rumah, tetapi jiwanya melayang entah kemana. Malam itu, pukul 11. Hujan deras mengguyur kota, menciptakan melodi muram di atap. Aura menunggu di ruang keluarga, ditemani cangkir teh kamomil yang dingin. Ia tidak lagi duduk termangu, ia membaca laporan keuangan dan data due diligence perusahaan suaminya. Pintu garasi terbuka, dan tak lama kemudian, Bagas muncul. Wajahnya terlihat lelah, bukan lelah karena bekerja keras, melainkan lelah karena menyimpan rahasia. Baru pulang? Sapa Aura, nadanya santai, namun matanya mengamati dengan teliti. Bagas terlonjak sedikit, seolah terkejut melihat Aura masih terjaga. Ya, tentu saja. Pekerjaan. Klien mendadak minta pertemuan larut malam. Kau tahu, klien penting dari Singapura. Tentu, aku tahu, kata Aura, bangkit mendekat. Tapi sepertinya klienmu itu sangat menyukai aroma yang manis dan segar. Bagas menegang. Apa maksudmu? Aura menunjuk kerah ke meja Bagas. Parfum ini, wanginya seperti peony dan lychee, sangat feminin. Apakah klien penting dari Singapura itu seorang wanita yang sangat menyukai wewangian ini? Bagas segera menepis tangan Aura dan memundurkan langkah. Jangan mengada-ada. Aura, mungkin itu parfum salah satu staf di ruang rapat. Kenapa kau jadi sensitif begini? Kau meragukanku. Nada Bagas meninggi, defensif. Aura melihat pantulan rasa bersalah di mata suaminya. Secepat kilat. Aku tidak meragukanmu, Bagas. Aku hanya bertanya. Bukankah suami istri berhak tahu dengan siapa pasangannya menghabiskan waktu sampai larut malam? Aura menatap lurus ke mata Bagas. Bau keringat dan bau kertas adalah aroma yang wajar bagi CEO. Tapi ini aroma kemewahan yang palsu. Cukup, Aura. Bagas membentak. Aku lelah. Jangan membuat drama tak perlu. Kau harusnya bersyukur. Aku masih bisa memberimu kehidupan seperti ini. Fokus saja pada tugasmu, dan jangan mencampuri urusan kantor. Aura merasakan sakit itu, tapi ia mengubahnya menjadi kekuatan. Ia mundur perlahan. Baiklah, maafkan aku sudah mencampuri urusan kantormu. Bagas buru-buru masuk ke kamar mandi, mengambil ponselnya yang selalu ia genggam erat. Ia mandi dalam diam, meninggalkan Aura di ruang keluarga yang kini terasa lebih dingin dari hujan di luar. Keesokan harinya, kecurigaan Aura menemukan jalan untuk menjadi bukti. Saat menyiapkan pakaian Bagas, tugas yang selalu ia lakukan sebagai bagian dari tugas rumah tangga yang diremehkan Ibu Ratna, ia melihat sesuatu. Di saku celana jas Bagas, terselip sebuah resep atau struk belanja dari butik perhiasan kelas atas. Tanggalnya 2 hari yang lalu. Nominalnya membuat Aura terperangah. Jelas kali itu bukan hadiah untuk dirinya. Bagas bahkan tidak pernah memberinya hadiah semahal itu sejak pernikahan mereka. Aura menyimpan struk itu di dalam lipatan dompetnya. Jantungnya berdetak, bukan karena patah hati yang mendalam, melainkan karena konfirmasi. Rasa sakit bercampur dengan kemarahan dingin. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Bagas, kau memberiku remah-remah. Sementara kau menghamburkan berlian untuk orang lain. Baiklah, aku akan memainkan peran yang kau berikan padaku. Gumamnya, suaranya selembut desiran angin, namun mengandung janji keras. Sore harinya, Bagas bersiap untuk pergi lagi. Kali ini ia tampak lebih rapi, lebih wangi, seolah akan menghadiri pesta, bukan sekadar meeting bisnis. Kau mau kemana lagi? Tanya Aura, berdiri di ambang pintu. Aku sudah bilang, aku ada urusan penting. Jangan tunggu aku. Mungkin aku akan menginap di hotel dekat kantor karena terlalu larut, kata Bagas, menghindari tatapannya. Menginap? Kenapa tidak sekalian kau ajak aku? Aku juga butuh suasana baru. Bagas memaksakan tawa yang terdengar sumbang. Jangan konyol, Aura. Ini urusan pekerjaan. Lagi pula, kau tidak suka hotel-hotel bisnis yang dingin itu. Kau lebih suka rumah, kan? Ya, aku suka rumah. Aku suka kesetiaan yang seharusnya ada di rumah ini, balas Aura tajam. Bagas mengernyit, merasa terdesak. Ada apa denganmu hari ini? Kau aneh sekali. Sudahlah, aku pergi. Bagas mencium kening Aura dengan gerakan cepat, nyaris terburu-buru, lalu bergegas pergi. Setelah mobil Bagas menjauh, Aura segera mengambil tas kecilnya dan kunci mobil cadangan.
Ia memanggil sopirnya, Pak Ujang, dengan nada datar namun mendesak. Pak Ujang, tolong siapkan mobil yang tidak mencolok. Saya ingin mengikuti mobil Bagas, tapi jaga jarak. Jangan sampai ia tahu. Pak Ujang, seorang pria parubaya yang loyal dan menganggap Aura seperti putrinya sendiri, hanya mengangguk tanpa bertanya. Ia telah melihat perubahan dingin dalam pernikahan Bagas dan Aura, dan ia diam-diam mendukung nyonyanya. Perjalanan itu membawa Aura ke kawasan elit di pusat kota, bukan ke hotel bisnis, melainkan ke sebuah kafe eksklusif yang tenang, tersembunyi di balik rimbunnya pohon. Kafe yang menjadi favorit kalangan eksekutif muda untuk pertemuan rahasia. Aura meminta Pak Ujang menunggunya jauh di seberang jalan. Ia masuk, memilih meja di sudut yang gelap dan tersembunyi, terlindungi oleh tanaman hias besar, seperti pemburu yang bersembunyi di balik semak-semak. Baru 5 menit ia duduk, memesan air mineral agar tidak menarik perhatian. Matanya menangkap pemandangan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Di sudut kafe yang paling terang, duduk Bagas, suaminya. Dan di hadapannya, duduk seorang wanita yang kecantikannya mampu membuat mata terpaku, Stella. Wanita yang sangat Aura kenali dari foto-foto profil perusahaan Bagas. Manajer marketing yang ambisius dan terkenal seantero kantor karena auranya yang berapi-api. Stella tertawa manja, menyentuh lengan Bagas dengan akrab. Bagas membalas sentuhan itu, senyumnya jauh lebih tulus, lebih hangat, dan lebih rileks daripada senyum yang pernah ia berikan pada Aura di rumah dalam setahun terakhir. Aura merasakan ada serpihan kaca yang menghujam dadanya. Namun ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Ia mengambil napas dalam-dalam. Air mata adalah kemewahan yang tidak boleh ia izinkan malam ini. Ia harus menjadi batu, menjadi pengamat yang dingin. Stella menunjukkan sesuatu di ponselnya, dan Bagas mengangguk setuju. Kemudian, Stella mengeluarkan kotak kecil berwarna beludru dari tas mewahnya. Kotak yang familiar dengan toko perhiasan dari struk yang Aura simpan. Bagaimana, sayang? Aku menyukai kalung ini. Kau tahu selera aku yang paling baik. Aura mendengar Stella berkata, suaranya terlalu nyaring dan percaya diri. Bagas tersenyum bangga. Tentu saja. Semua yang terbaik untukmu, Stella. Anggap saja ini hadiah kecil untuk keberhasilan negosiasi klien kita yang terakhir. Keberhasilan negosiasi? Atau keberhasilan merusak rumah tangga orang? Aura memejamkan mata sejenak, menahan gelombang amarah yang ingin meledak. Aura melihat ke arah arlojinya. Ia sudah melihat cukup bukti. Kerikil kecil itu kini telah berubah menjadi batu besar yang menyumbat saluran hatinya. Aura bangkit. Ia tidak akan membuat keributan di kafe ini. Bukan begitu caranya bermain. Ia sudah punya panggungnya sendiri. Panggung yang jauh lebih besar dan lebih berharga dari sekadar kafe sunyi ini. Saat berjalan keluar, ia sempat bertukar pandang sekilas dengan Stella yang kebetulan menoleh. Aura tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Stella dengan pandangan dingin yang kosong, seolah Stella hanyalah bayangan yang tak berarti. Stella, yang terbiasa menang dalam permainan ini, merasa sedikit terusik oleh tatapan mata Aura yang terlalu tenang itu. Ia merasa ada sesuatu yang terlewat. Di mobil, Aura duduk diam. Pak Ujang menunggu instruksi, tapi Aura hanya menatap ke depan. Pak Ujang, katanya setelah keheningan yang panjang, kita pulang. Dan tolong, carikan saya detail kontak wedding organizer yang paling profesional di kota. Saya harus menyiapkan gaun terbaik untuk gala minggu depan. Saya harus tampil sempurna, karena saya akan menjadi pusat perhatian. Pak Ujang terkejut. Namun melihat perubahan drastis di mata Aura, ia hanya mengangguk. Baik, Nyonya. Aura bersandar ke jok mobil. Ia tahu sekarang, rencana awalnya hanya untuk mendapatkan kembali harga dirinya di perusahaan. Tetapi setelah melihat bukti perselingkuhan itu, ini bukan lagi tentang bisnis. Ini adalah tentang kehormatan yang harus dibayar mahal. Aura kembali ke gudang rongsokan di rumahnya. Dengan jemari dingin, ia membuka laporan kepemilikan saham. Selamat datang di neraka yang baru, Bagas. Kau dan ibumu ingin aku berguna, kan? Aku akan berguna. Aku akan mengambil semua yang harusnya menjadi milikku, dan kau akan menonton dari kursi penonton yang paling buruk. Bisik Aura pada layar laptopnya. Aura akan berhadapan langsung dengan Stella dalam pertemuan yang tak terduga, dan Stella akan memulai permainan kotornya, tidak menyadari bahwa Aura sudah jauh di depan. Ini akan menjadi pemanasan sebelum badai di malam gala. Setelah menyaksikan sandiwara di kafe tempo hari, Aura memasuki fase persiapan yang lebih intens. Malam-malamnya dihabiskan dalam keheningan, ruang kontrol. Mengatur setiap kepingan catur dari rencana besarnya. Dia bukan hanya memastikan akuisisi saham berjalan mulus, tetapi juga menyusun strategi untuk menghadapi dampak sosial dan media dari kehancuran yang akan ia ciptakan. Gaun untuk malam gala sudah dipesan,
Bukan gaun mahal, tapi gaun yang dirancang khusus untuk memproyeksikan kekuatan yang tenang. Siang itu, Aura memiliki janji penting. Bukan dengan pengacara, bukan pula dengan penasihat keuangan. Ia telah mengatur pertemuan dengan desainer Rendra, desainer haute couture yang terkenal sangat selektif dalam memilih klien. Pertemuan ini krusial, karena gaunnya harus menjadi metafora untuk kebangkitannya. Aura tiba di butik eksklusif Rendra, butik yang tersembunyi di balik fasad kuno yang elegan. Ia mengenakan pakaian kasual, tetapi kali ini, ia memilih bahan-bahan berkualitas tinggi, memadukan kesederhanaan dengan sentuhan kemewahan yang tersembunyi. Nyonya Aura, sapa Rendra, pria berambut perak dengan mata tajam yang mampu membaca karakter seseorang hanya dari cara berjalan. Saya dengar Anda ingin gaun yang menyuarakan bisikan, bukan teriakan. Aura tersenyum. Tepat sekali, Mas Rendra. Saya ingin gaun yang menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang seseorang yang diremehkan, tetapi memegang kunci takdir di tangannya. Saat mereka sedang mendiskusikan sil organza dan chantilly lace, ponsel Aura berdering. Itu adalah Bagas. Halo? Jawab Aura. Suaranya seperti beludru, tanpa ada jejak amarah. Aura, kau di mana? Aku sudah di rumah. Kenapa kau tidak ada? Aku lapar, dan aku harus pergi lagi sebentar lagi. Terdengar suara Bagas yang tidak sabar. Aura melirik jam. Ini adalah sore yang sangat jarang Bagas habiskan di rumah. Jelas sekali ia hanya mampir di sela-sela janji yang lain. Aku sedang di luar sebentar. Kalau kau lapar, di kulkas ada makanan yang sudah kupanaskan. Kau bisa memakannya sendiri, Bagas. Kenapa tidak kau siapkan saja? Bukankah itu memang tugasmu? Nada Bagas terdengar menuntut. Aura menarik napas. Senyumnya tetap terjaga, meski hatinya terasa seperti es. Tugasku hari ini sedikit lebih banyak daripada menyiapkan makan siang, Bagas. Makanlah. Aku akan pulang sebentar lagi. Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban Bagas. Rendra, yang mendengarkan samar-samar, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ada drama yang lebih besar dari mode sedang dimainkan di depan matanya. Bagaimana, Nyonya Aura? Kita kembali ke urusan desain? Tanya Rendra. Tentu, jawab Aura, pandangannya kembali fokus. Saat itu juga, pintu butik terbuka. Lonceng kecil di atas pintu berdentang nyaring. Masuklah seorang wanita dengan aura yang luar biasa. Gaunnya ketat, make-upnya sempurna, dan aromanya memenuhi ruangan, aroma yang sama persis dengan yang Bagas bawa pulang. Stella masuk sambil berbicara lantang di telepon, seolah butik itu adalah panggung pribadinya. Ia datang bersama seorang teman yang ia sebut asisten pribadi. Ya, katakan pada klien itu, kalau aku tidak punya waktu untuk meeting remeh seperti itu. Aku harus mencari gaun yang paling mematikan untuk gala minggu depan. Gaun yang akan membuat semua wanita di sana iri, dan semua pria tahu sendiri. Tawa Stella berderai, tawa yang menusuk telinga Aura. Stella menutup telepon, matanya berkeliling mencari Rendra. Tapi pandangannya justru berhenti pada Aura. Stella terkejut, namun dengan cepat mengubahnya menjadi senyum sinis yang dibuat-buat. Ia berjalan mendekat, tumitnya beradu dengan lantai marmer. Wah, lihat siapa ini? Nyonya Bagas. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di tempat seperti ini. Sapa Stella, nadanya penuh dengan makna tersembunyi. Aku kira selera Anda lebih ke butik di pasar grosir. Aura mendongak, matanya bertemu dengan Stella. Senyumnya lebih tenang, lebih dewasa, dan entah mengapa, membuat Stella merasa sedikit tidak nyaman. Nona Stella, saya juga tidak menyangka. Bukankah wanita sekelas Anda seharusnya sibuk dengan meeting yang jauh lebih penting daripada mencari gaun? Balas Aura, kata-katanya setenang dan sedingin salju di puncak gunung. Stella tertawa, tawa yang meremehkan. Tentu saja. Tapi gala ini sangat penting. Nyonya, ini acara perusahaan suami saya. Saya harus tampil maksimal, bukan? Saya manajer marketing andalan, jadi citra saya juga mencerminkan perusahaan. Aura mengangguk pelan. Tentu. Apalagi kalau sudah menjadi andalan sampai ke ranah pribadi. Ya, Nona Stella? Wajah Stella sedikit memerah. Ia tahu Aura telah melihatnya di kafe tempo hari. Dinding kristal ketidakpedulian yang Bagas bangun ternyata berhasil ditembus oleh Aura. Saya tidak mengerti maksud Anda, elak Stella, berusaha mempertahankan dominasinya. Oh, Anda akan segera mengerti, Nona. Saya kemari untuk membuat gaun. Gaun yang membuat saya terlihat kuat. Karena saya dengar, di acara nanti, akan ada banyak parasit yang mencoba merusak apa yang sudah saya bangun. Aura menekan kata, parasit, dengan lembut, namun penuh penekanan. Stella menyilangkan tangan,
matanya menyala. Anda bicara tentang saya, Nyonya? Harusnya Anda bercermin. Suami Anda mencari kenyamanan di luar, karena rumahnya tidak menawarkan apa-apa selain kebosanan. Saya menawarkan passion dan ambisi. Bukankah itu yang dibutuhkan seorang CEO yang sukses? Passion? Atau ambisi untuk merampas? Saya rasa CEO yang sukses seharusnya mencari partner yang setia, Nona Stella. Bukan simpanan yang hanya mencari untung dari koneksi suaminya. Jawab Aura, suaranya masih stabil, namun mengandung kekuatan badai yang tertahan. Stella merasa terhina. Ia mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Aura. Dengar, wanita polos. Bagas sudah lama tidak mencintaimu. Dia hanya bersamamu karena desakan ibunya. Dan mungkin, karena kasihan. Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnisnya. Atau perasaannya yang sebenarnya. Aku sudah memberitahu Bagas untuk menceraikanmu. Tapi dia belum berani karena takut pada ibunya. Kau itu hanya hambatan. Aura tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Hambatan? Menarik. Jika saya hanyalah hambatan, kenapa Anda repot-repot datang ke sini untuk mengancam saya? Seharusnya Anda fokus pada bagaimana membuat gaun Anda bisa menutupi semua kebohongan yang Anda lakukan, Nona Stella. Rendra, yang berdiri di samping Aura, akhirnya angkat bicara, merasakan ketegangan yang mematikan. Permisi, Nona Stella. Jika Anda tidak memiliki janji, butik ini melayani klien secara eksklusif. Nyonya Aura sedang dalam proses penting. Stella mendengus. Ia melirik Aura dengan tatapan penuh ancaman. Baiklah, tapi Anda dengar baik-baik, Nyonya Aura. Di malam gala nanti, semua orang akan tahu siapa yang paling pantas mendampingi Bagas. Dan itu bukan Anda. Bersiaplah untuk penghinaan di depan umum. Saya sudah mengatur semuanya. Oh, saya sangat siap, Nona Stella. Balas Aura, bangkit berdiri, tinggi badannya sedikit di bawah Stella. Namun auranya membuat Stella mundur selangkah. Karena di malam gala itu, bukan hanya Anda yang akan membuat pengumuman. Saya juga. Aura menatap Stella dengan pandangan terakhir yang menghapus senyum sinis dari wajah Stella. Ia berjalan keluar butik, meninggalkan Stella yang berdiri membeku di tengah ruangan, bingung dan marah. Di dalam mobil, Aura tidak lagi menahan napasnya. Ia menyentuh dadanya yang berdenyut. Pertemuan itu telah menguatkan tekadnya. Stella bukan sekadar wanita simpanan, dia adalah musuh yang agresif dan berniat menghancurkan. Pak Ujang, kita ke kantor pengacara sekarang. Setelah itu, pastikan semua dokumen pengalihan saham sudah terlaminating dengan rapi. Saya ingin tidak ada satupun debu yang mengotori rencana ini. Kita hanya punya beberapa hari lagi, ujar Aura tegas. Ia melihat pantulan dirinya di jendela mobil. Di mata itu, tidak ada lagi jejak istri yang rapuh dan polos. Ada bayangan seorang ratu yang siap menuntut kembali kerajaannya. Ancaman dari Stella dan penghinaan dari Ibu Ratna adalah bahan bakar yang sempurna. Setelah pertemuan yang membeku di butik Rendra, hati Aura terasa seperti besi yang ditempa. Dingin, keras, dan sangat kuat. Ancaman terang-terangan dari Stella, si gundik ambisius, justru membuang semua keraguan terakhir Aura. Jika Stella ingin perang, Aura akan memberikannya perang, tetapi dengan aturan main yang berbeda. 2 hari sebelum malam Global Annual Gala, Bagas semakin jarang terlihat di rumah. Ketika ia muncul, ia hanya melemparkan sapaan cepat, matanya selalu sibuk mencari-cari ponsel yang ia sembunyikan dengan hati-hati. Ia tidak bertanya lagi tentang keberadaan Aura atau apa yang dilakukannya di luar. Seolah pertemuan di butik itu hanya halusinasi yang harus segera dilupakan. Sore itu, Bagas duduk di sofa ruang tamu, matanya terpaku pada berita bisnis di tabletnya. Aura berjalan mendekat, membawa nampan berisi teh hangat. Ia tidak ingin mengabaikan peran yang telah diberikan Bagas padanya, peran istri yang melayani. Teh peppermint untuk menenangkan pikiranmu, kata Aura, meletakkan cangkir itu di meja. Bagas mengambil cangkir itu, tidak menyadari ironi dari perkataan Aura. Terima kasih. Kau sudah mulai berguna lagi. Aura duduk di seberang Bagas, tatapannya tenang. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, menjelang acara besar nanti. Bagas menghela napas lelah. Aku tidak tahu mengapa ibu sangat ngotot ingin kau datang. Kau hanya akan membuatku repot jika kau tidak tahu cara bergaul dengan petinggi bisnis. Aku mungkin tidak tahu cara bergaul, tapi aku tahu cara mengamati, jawab Aura, senyumnya misterius. Bagas, aku ingin bertanya satu hal, tentang perusahaanmu. Bagas mengangkat alis, nada sinis. Kau mau bertanya tentang apa? Laporan keuangan? Investor? Kau tidak akan mengerti, Aura. Aku hanya penasaran.
Akhir-akhir ini aku mendengar banyak bisikan dari supir dan petugas keamanan di luar sana. Mereka bilang perusahaanmu sedang mengalami guncangan internal. Benarkah? Tanya Aura, suaranya polos, seolah ia hanya mengulang gosip murahan. Bagas tampak terkejut. Wajahnya sedikit memucat. Jaga mulutmu. Siapa yang menyebarkan omong kosong itu? Perusahaan baik-baik saja. Itu hanya kabar burung dari pesaing yang iri. Aku sedang mengendalikan semuanya. Kami akan segera mendapat suntikan dana besar dari investor rahasia yang akan membuat perusahaan kita meroket. Oh, investor rahasia? Siapa dia? Aku penasaran sekali dengan sosok pahlawan itu. Desak Aura dengan nada penasaran yang dibuat-buat. Bagas meneguk tehnya dengan cepat. Kau tidak perlu tahu. Itu rahasia perusahaan yang sangat dijaga. Yang jelas, dia adalah orang yang sangat berpengaruh dan cerdas. Dia melihat potensi yang tidak dilihat orang lain. Aku hampir menyelesaikan kesepakatan dengannya. Aura memiringkan kepalanya sedikit. Semoga saja. Karena aku tidak ingin melihatmu jatuh. Bagas, aku tidak ingin melihat perusahaan yang kau bangun, bersama kerja keras dan ketulusan para stafmu, hancur hanya karena kesalahan kecil yang tidak disadari. Kalimat Aura seperti pedang yang dibungkus sutra. Bagas tidak menyadari kedalaman peringatan itu. Ia hanya melihatnya sebagai kekhawatiran istri bodoh. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aura, jangan terlalu banyak membaca novel detektif. Kau tidak akan mengerti rumitnya dunia bisnis. Sekarang, tinggalkan aku. Aku harus memeriksa data penting ini. Bagas kembali menatap tabletnya, segera mengabaikan Aura. Aura berdiri, senyumnya menghilang begitu ia berbalik. Suntikan dana besar? Investor rahasia? Bagas bahkan tidak menyadari bahwa ia telah bernegosiasi secara langsung dengan Aura, si pemilik perusahaan induk Phoenix Corp, melalui pengacara dan proksi yang sangat ia percayai, Edward. Aura kembali ke ruang kontrolnya. Di sana, Edward sudah menunggu melalui panggilan video. Wajahnya yang kaku dan profesional terlihat lega. Nyonya, semua sudah final. Malam ini, kami akan mengirimkan hard copy dokumen ke venue acara. Semua terbungkus rapi dalam amplop berlogo Phoenix Corp. Lapor Edward. Aura memandangi laporan terakhir di layar. Perusahaan PC telah resmi menguasai 51% saham PT Adijaya, menjadikan PC sebagai pemegang saham mayoritas dan Aura sebagai pengendali penuh. Semua dilakukan dengan rapi, tanpa ada jejak yang mengarah ke Bagas atau Ibu Ratna. Dana itu masuk sebagai investasi dari luar, menolong perusahaan Bagas dari ambang kehancuran finansial yang ia derita akibat beberapa keputusan bisnis ceroboh. Bagus, Edward. Bagaimana dengan bukti yang kuberikan? Tanya Aura, merujuk pada rekaman CCTV yang ia dapatkan dari kafe tempat Bagas dan Stella bertemu, dan beberapa transfer dana mencurigakan yang ia temukan saat memantau sistem perusahaan Bagas. Sudah kami satukan dalam presentasi digital yang disempurnakan. Kami juga menambahkan laporan forensik keuangan yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh Nona Stella dan Tuan Bagas. Data itu akan membuat mereka tidak hanya kehilangan posisi, tetapi juga menghadapi tuntutan hukum jika mereka berani membantah di depan publik, jelas Edward. Sempurna, kata Aura, bersandar di kursinya. Keheningan sejenak terjadi. Nyonya, maafkan saya jika lancang. Tetapi, Anda tidak perlu melakukan ini sampai sejauh ini. Anda bisa saja mengambil alih perusahaan Bagas secara diam-diam. Kenapa harus melalui drama penghinaan publik yang menyakitkan ini? Tanya Edward hati-hati. Aura menatap jendela, pandangannya jauh. Edward, bagi Bagas dan ibunya, harga diri adalah segalanya. Mereka telah menginjak-injak harga diriku di depan semua orang yang mereka kenal. Mereka menganggap aku hanya ibu rumah tangga bodoh yang tidak punya kekuatan. Aku ingin mereka mengerti. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dilemparkan ke dasar jurang di depan panggung yang mereka anggap suci. Ini bukan hanya tentang bisnis, Edward. Ini adalah tentang keadilan hati. Aku ingin mereka menyesali setiap kata yang mereka ucapkan, terutama Ibu Ratna, yang selalu menuntut Bagas untuk menceraikanku demi wanita yang lebih setara. Lanjut Aura, suaranya penuh luka yang tersimpan. Baik, Nyonya. Saya mengerti. Anda punya rencana. Saya hanya bisa mendoakan Anda memiliki kekuatan di malam itu, kata Edward tulus. Saya punya. Kekuatanku bukan lagi dari cinta, Edward. Kekuatanku datang dari fakta, dan dari kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal, balas Aura. Aura mematikan panggilan. Ia mengambil sebuah kotak beludru kecil dari laci. Di dalamnya, ada kalung yang sangat sederhana, bukan berlian mahal, melainkan liontin perak berbentuk kunci kecil. Itu adalah hadiah Bagas saat mereka pertama kali menikah. Kau memberiku kunci, Bagas.
Tapi kau tidak tahu kunci itu membuka pintu mana? Bisik Aura, menggenggam liontin itu erat-erat. Ia meletakkan kalung itu kembali, lalu mengambil dokumen perceraian yang sudah ditandatangani oleh pengacaranya. Dokumen itu sudah siap, menjadi penutup terakhir dari babak ini. Malam itu, Aura tidur nyenyak. Ia tidak lagi dihantui oleh kecurigaan atau air mata. Ia sudah siap. Ia sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan. Gaun yang melambangkan kekuatan tersembunyi, dokumen legal yang tidak terbantahkan, bukti perselingkuhan yang tidak bisa disangkal, dan yang paling penting, sebuah hati yang telah disembuhkan oleh tekad baja. Besok adalah hari haji. Ia membayangkan wajah Ibu Ratna yang arogan, wajah Bagas yang sombong, dan wajah Stella yang sinis. Semua akan berganti menjadi keterkejutan yang akan menjadi dongeng pahit di kalangan elit. Udara di Grand Ballroom Hotel Bintang 7 terasa seperti parfum mahal yang terlalu pekat, campuran ambisi, kekayaan, dan kepalsuan yang mendominasi. Ini adalah malam global annual gala PT Adi Jaya. Ratusan tamu elit, investor, dan petinggi perusahaan berkumpul, disinari cahaya lampu kristal yang memantul di perhiasan mereka. Aura tiba. Bukan dengan mobil mewah Bagas, melainkan diantar oleh Pak Ujang menggunakan mobil yang sederhana, seperti yang ia minta. Aura melangkah masuk, gaunnya yang dirancang Rendra memeluk tubuhnya dengan elegan. Gaun itu tidak mencolok, berwarna midnight blue gelap, tanpa banyak detail berkilauan, tetapi potongannya sangat sempurna, memancarkan aura ketenangan yang hampir menakutkan. Di tengah lautan gaun glamor yang berteriak minta perhatian, gaun Aura justru berbisik dengan percaya diri. Bagas sedang sibuk menyambut beberapa klien di dekat pintu masuk. Ia menoleh saat merasakan pandangan mata tertuju pada istrinya. Ia terlihat terkejut melihat Aura, bukan karena terpesona, melainkan karena Aura terlihat terlalu berbeda dari biasanya. Kau datang. Kukira kau akan memilih menonton televisi di rumah. Sapa Bagas, nadanya lebih kemencela daripada menyambut. Ia tidak memberikan pujian, justru terlihat tidak nyaman. Aura tersenyum lembut, seolah Bagas baru saja memberinya pujian. Tentu saja. Ini kan acara penting perusahaan kita. Aku tidak mungkin melewatkannya. Sudahlah, jangan buat malu. Kenapa kau memakai gaun yang polos begitu? Kau tidak lihat wanita-wanita lain? Mereka terlihat berkelas. Kau harusnya memakai perhiasan ibu, desis Bagas, wajahnya menunjukkan kekesalan. Aura hanya menyentuh lehernya yang kosong. Aku rasa gaun ini sudah cukup. Aku tidak suka terlalu banyak perhiasan yang palsu. Bagas. Lagi pula, aku tidak ingin mengalihkan perhatian dari para wanita yang memang ingin menonjol. Tak lama kemudian, sebuah suara melengking memotong percakapan mereka. Oh, Bagas, akhirnya kau sampai. Aku sudah mencarimu. Stella muncul, mengenakan gaun merah menyala yang sangat berani, didampingi teman-temannya yang merupakan staf kantor. Stella terlihat sangat glamor, berusaha keras menarik setiap pasang mata. Ia langsung menggandeng erat lengan Bagas, mengabaikan kehadiran Aura sepenuhnya. Stella, kau sudah datang. Kau terlihat mengagumkan. Puji Bagas. Senyumnya jauh lebih lebar dan tulus daripada saat ia menyambut istrinya sendiri. Stella melirik Aura dari ujung kepala hingga kaki. Senyum sinisnya mengembang. Nyonya Aura, selamat datang di acara kami. Aku tidak tahu Bagas mengizinkanmu datang. Aku harap kau bisa menjaga sikap dan tidak menyentuh makanan dengan terlalu banyak menggunakan tangan. Stella berbisik. Nadanya mengejek. Aura membiarkan Stella menggandeng Bagas. Ia melihat Bagas tidak menarik diri, justru membiarkan Stella bertingkah posesif di depan umum. Keadilan hatiku benar-benar layak didapatkan, pikir Aura. Terima kasih atas sarannya, Nona Stella. Balas Aura, suaranya tetap tenang. Aku berjanji, aku hanya akan menyentuh apa yang memang seharusnya menjadi milikku malam ini. Dan aku akan melakukannya dengan sangat bersih. Stella mengerutkan kening, merasa terganggu oleh ketenangan Aura. Namun ia segera mengabaikannya, menarik Bagas menjauh ke tengah ruangan, meninggalkan Aura di pinggir. Tak lama kemudian, Ibu Ratna datang. Ia mengenakan gaun berkilauan dengan kalung berlian yang mencolok, memancarkan aura superioritas yang tak tertandingi. Ibu Ratna mengamati Aura sejenak. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Aura, kau sudah datang. Bagus. Jangan membuat masalah. Ikuti saja aku, dan anggukan kepala jika ada yang bertanya. Jangan bicara. Kau bisa merusak image Bagas. Gaunmu? Kenapa kau tidak pakai yang lebih bagus? Kau seperti asisten rumah tangga yang tersesat. Saya hanya mengikuti keinginan ibu agar tidak membuat malu, Bu. Saya yakin gaun ini sangat sesuai dengan peran saya malam ini, kata Aura, tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Ibu Ratna tidak peduli. Ia hanya menarik Aura ke sudut ruangan lain,
tempat berkumpulnya para istri investor yang terkenal dengan keangkuhannya. "Perkenalkan, ini menantuku, Aura," ujar Ibu Ratna, tapi nadanya seolah memperkenalkan benda yang tidak penting. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya ibu rumah tangga. Tapi suamiku memaksa Bagas menikahinya untuk alasan keseimbangan tertentu. Seorang istri investor, Nyonya Wina, yang terkenal paling julid di kalangan sosialita, menatap Aura dari atas ke bawah. "Oh, Bagas menikahimu? Aku dengar ia terpaksa menikahimu. Kasihan sekali. Padahal Bagas sangat membutuhkan partner bisnis yang cerdas, bukan hanya pengurus rumah tangga. Kudengar, Bagas sedang dekat dengan manajer marketingnya yang seksi itu, Nona Stella." Ibu Ratna tersenyum miring, tidak membantah. "Yah, begitulah. Bagas memang mudah tergoda dengan yang lebih berkualitas." Ia menepuk tangan Aura dengan gerakan meremehkan. "Kau dengar itu, Aura? Bagas sedang mencari yang lebih baik. Kau harus segera mengikhlaskannya. Tugasmu sudah selesai." Aura merasakan semua mata menatapnya, menusuk seperti jarum es. Ini adalah show yang dipentaskan Ibu Ratna dan Stella untuk mempermalukannya sebelum waktunya. "Saya mengerti, Nyonya Wina. Saya hanya berharap Bagas tidak jatuh terlalu dalam ke dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri," balas Aura, nadanya dingin, tetapi kata-katanya penuh misteri, membuat para sosialita itu sedikit terdiam. Tiba-tiba, lampu utama meredup. Musik megah mengalun. Malam klimaks telah tiba. Seorang Master of Ceremony mengumumkan, "Dan kini, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Nyonya yang paling berpengaruh di balik kesuksesan PT Adijaya, yang akan memberikan pidato kehormatan, Ibu Ratna, ibunda dari CEO kita, Tuan Bagas." Ibu Ratna berjalan ke panggung dengan langkah angkuh, memancarkan aura kemenangan. Ia berdiri di podium, lampu sorot menimpanya, membuatnya terlihat seperti dewi kekuasaan. Ia memulai pidatonya dengan nada manis yang palsu, memuji kesuksesan Bagas, namun dengan cepat mengubahnya menjadi senjata. "Putraku, Bagas, telah bekerja keras, mengorbankan segalanya, sendirian, untuk perusahaan ini. Ia telah berjuang melawan segala rintangan, termasuk beban yang seharusnya tidak ia pikul." Ibu Ratna menghentikan pidatonya. Matanya mencari Aura di kerumunan. Ia menunjuk lurus ke arah Aura, di depan ratusan pasang mata. "Dan kepada menantuku, Aura, meskipun kau tidak memiliki apa-apa untuk disumbangkan pada perusahaan, kami membiarkanmu hadir malam ini. Suami dan putraku pantas mendapatkan yang lebih baik dari wanita biasa yang kerjanya hanya di dapur, yang hanya bisa menghabiskan uang tanpa berkontribusi. Ini adalah rumah kami, Aura. Dan kau, hanyalah tamu yang diizinkan duduk di sudut ruangan. Syukuri itu." Wajah Bagas terlihat canggung, tapi ia tidak bergerak. Stella, yang berdiri di barisan depan, tersenyum lebar, merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran sebelum perang dimulai. Penghinaan itu menusuk, bukan hanya telinga Aura, tetapi juga harga dirinya yang paling dalam. Semua orang menoleh padanya, sebagian kasihan, sebagian besar mencibir. Namun, di tengah penghinaan yang membakar itu, Aura tidak menangis. Ia tersenyum. Senyum kemenangan yang dingin. Ia perlahan melangkah maju, melewati kerumunan yang terdiam. Gaun midnight blue-nya terlihat seperti bayangan yang bergerak di tengah cahaya. Aura terus berjalan, matanya tertuju pada Bagas dan Ibu Ratna. Wajah Bagas menunjukkan ketakutan, ia tahu ia sudah melampaui batas. Stella, di sisi lain, tampak penuh antisipasi kemenangan. Langkah kaki Aura terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Ia berjalan menuju panggung, menuju mikrofon. Saat Aura berada tepat di bawah panggung, di samping Ibu Ratna, yang masih memegang mikrofon dengan angkuh, ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna. "Saya minta maaf mengganggu pidato Anda, Bu," kata Aura, suaranya pelan namun terdengar jelas, memotong pidato klimaks Ibu Ratna. Tiba-tiba, lampu utama ruangan meredup, meninggalkan hanya lampu sorot di panggung. Dan di layar besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan logo perusahaan, mendadak menyala terang dengan warna logo yang sama sekali berbeda. Kegelapan tiba-tiba menyelimuti Grand Ballroom, hanya menyisakan lampu sorot yang menyorot Aura dan Ibu Ratna di podium. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan formal, melainkan keheningan yang mencekik, seperti sebelum badai besar melanda. Aura berdiri tegak di samping Ibu Ratna. Wajah Ibu Ratna tampak marah, bingung, dan mulai menunjukkan kekhawatiran. "Aura, apa yang kau lakukan? Jangan membuat lelucon di depan tamu penting," desis Ibu Ratna, berusaha merebut mikrofon dari tangan Aura. Aura menahan mikrofon itu dengan kekuatan yang tak terduga. Matanya yang biasanya lembut kini memancarkan cahaya yang dingin dan tak terbantahkan. "Saya minta maaf mengganggu pidato Anda, Bu," ulang Aura. Suaranya kini diperkuat oleh sistem suara ruangan, terdengar jelas dan berwibawa di setiap sudut.
Tapi sebelum kita bicara tentang sumbangan pada perusahaan, izinkan saya memberi sebuah presentasi pribadi. Sebuah presentasi yang jauh lebih relevan daripada pidato yang baru saja kita dengarkan. Di belakang panggung, layar besar yang tadinya gelap tiba-tiba menyala terang. Di dalamnya, tidak ada grafik bisnis atau logo perusahaan. Yang muncul adalah rekaman video yang sangat jelas, diambil dari sudut pandang tersembunyi. Isi video itu adalah Bagas dan Stella di kafe, saat mereka bertukar hadiah perhiasan dan ciuman yang terlalu mesra. Seketika, bisikan-bisikan tertahan berubah menjadi gemuruh kaget. Ratusan mata tertuju pada Bagas dan Stella yang berdiri di barisan depan. Bagas tampak seperti patung lilin yang baru saja dilelehkan. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Stella, si Ratu Malam, menjerit pelan, berusaha menutup wajahnya dengan tangan. Gaun merahnya kini terasa seperti bendera kekalahan. Ibu Ratna terhuyung. Ini apa? Ini editan. Hoas, Bagas. Aura menatap Ibu Ratna, lalu melayangkan pandangannya ke Bagas, yang kini tidak berani mengangkat wajahnya. Hoax, Bu? Sayangnya tidak. Inilah harga di balik kemeja mahal yang dipakai CEO terhormat Anda. Harga sebuah ketidaksetiaan, harga sebuah pengkhianatan. Kata Aura, suaranya tenang, tetapi setiap katanya adalah palu godam. Layar berganti. Video CCTV di kafe berganti dengan tangkapan layar transfer dana bank. Terlihat transfer-transfer besar dari akun Bagas ke rekening pribadi Stella, ditandai dengan keterangan, biaya marketing mendesak, atau bonus kinerja khusus. Anda ingin saya berkontribusi pada perusahaan, Bu? Baiklah. Kontribusi saya adalah dengan membersihkan perusahaan dari virus yang merusak integritas dan etika bisnis. Penyalahgunaan wewenang dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang merusak rumah tangga. Bukti ini sudah diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan, lanjut Aura. Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik heboh. Investor-investor penting terlihat saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan kekecewaan dan keraguan pada kepemimpinan Bagas. Bagas akhirnya berani angkat bicara. Suaranya bergetar. Aura, hentikan ini. Kau tidak punya hak. Kita bisa bicara di rumah. Jangan merusak reputasiku. Merusak reputasimu. Aura tersenyum pahit, seperti menikmati racun yang manis. Reputasimu sudah kau rusak sendiri, Bagas. Kau merusaknya saat kau memilih berbohong. Kau merusaknya saat kau membiarkan ibu dan wanita ini menginjak-injak harga diriku. Kemudian, datanglah plot twist yang paling mengejutkan, yang bahkan Stella dan Bagas tidak pernah bayangkan. Layar besar kembali berubah. Kini menampilkan dokumen resmi legal dan laporan kepemilikan saham. Di atas dokumen itu, tertera logo megah, Phoenix Corp. Aura mengangkat tinggi sebuah map coklat. Map yang isinya adalah surat yang ditunggu-tunggu oleh Bagas. Surat kesepakatan investor rahasia. Bagas, kau benar-benar berhak mendapatkan yang lebih baik dari seorang istri bodoh yang hanya mengurus kopi. Tapi aku tidak akan membiarkan perusahaan yang kau anggap suci ini hancur di tanganmu yang kotor. Kau ingin tahu siapa investor rahasia yang menyelamatkan perusahaanmu dari krisis finansial yang kau ciptakan sendiri? Aura melirik ke arah pintu. Edward, pengacara terpercaya Aura, masuk dengan dua penjaga keamanan, membawa surat-surat resmi. Edward, tolong bacakan poin penting di depan semua tamu terhormat ini. Perintah Aura, suaranya penuh perintah. Edward berdiri di samping panggung. Suaranya menggema. Pertanggal hari ini, 27 Oktober, PT Adijaya telah resmi diakuisisi oleh Phoenix Corporation. Phoenix Corporation kini memegang 51% saham mayoritas perusahaan. Dan pemegang saham mayoritas, sekaligus pengendali penuh, Phoenix Corporation, adalah... Edward berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis yang membuat semua orang menahan napas. Nyonya Aura Sasmita. Keheningan kembali menusuk, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Keheningan yang terasa memekakkan telinga. Ibu Ratna berteriak histeris, tidak percaya. Bohong. Itu tidak mungkin. Aura hanya ibu rumah tangga. Dia tidak punya apa-apa. Bagas menoleh ke belakang, menatap Aura seolah ia baru saja melihat hantu. Matanya penuh keputusasaan dan pengkhianatan. Aura melangkah naik ke panggung, berdiri sejajar dengan Bagas dan Ibu Ratna. Aura kini menjadi pusat dari alam semesta. Anda benar, Bu Ratna, kata Aura, suaranya kini lembut, tetapi mengandung kekuasaan yang mutlak. Saya memang tidak punya apa-apa. Saya tidak punya nama besar saat saya menikahi putra Anda. Tapi Ibu lupa, Bu. Saya adalah pendiri Phoenix Corp. Perusahaan yang selama ini saya bangun diam-diam, yang selama ini saya rahasiakan dari Bagas dan Ibu. Karena saya ingin tahu apakah Bagas mencintaiku apa adanya, bukan hartaku. Saya menikah dengan Bagas karena hati, Bu. Saya ingin Bagas menjadi suami yang baik. Saya sengaja menyembunyikan identitas saya, menuruti semua hinaan Ibu, hanya untuk menguji ketulusan Bagas. Saya ingin dia mencintai saya sebagai Aura, bukan sebagai CEO yang memiliki kekayaan jauh melebihi seluruh kekayaan keluarga Anda. Aura mengeluarkan selembar kertas dari mapnya dan menunjukkannya ke arah Bagas.
Dan karena kau gagal dalam ujian kesetiaan, Bagas, maka kini giliranku untuk adil pada diriku sendiri. Sebagai pemegang saham mayoritas, kata Aura, suaranya kini kembali tajam dan profesional. Saya tidak bisa membiarkan CEO yang terbukti menyalahgunakan dana perusahaan dan merusak citra publik perusahaan ini tetap menjabat. Saya meminta Anda, Bagas Setio, untuk segera mengundurkan diri dari jabatan CEO PT Adijaya, terhitung detik ini. Wajah Bagas berubah menjadi abu-abu. Aura, tolong, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak tahu kau. Kau benar, kau tidak tahu. Kau hanya melihat daster dan kopi yang kusiapkan. Kau tidak melihat otak dan kerja kerasku. Bagas, kau tidak tahu rahasia besarku. Potong Aura tanpa ampun. Aura beralih pada Stella, yang kini sudah menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa tambang emas yang ia incar sudah lenyap, bahkan sebelum ia sempat menyentuhnya. Dan Nona Stella, Anda dipecat. Segera kosongkan meja Anda dan bersiap untuk menghadapi tuntutan hukum atas penyalahgunaan aset perusahaan. Saya pastikan, ambisi Anda untuk merampas suami dan perusahaan orang lain akan membawa Anda pada kehancuran yang total. Aura kemudian menoleh kepada para tamu yang kini terdiam, terkesima. Hadirin sekalian, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Malam ini adalah penobatan CEO yang baru, dan sekaligus pemberitahuan penting. PT Adijaya sekarang berada di bawah kendali penuh Phoenix Corporation. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, dan kami akan segera membersihkan semua elemen toksik di perusahaan ini. Aura melambaikan tangan. Edward segera berjalan menghampiri Bagas dan Stella. Ibu Ratna terjatuh lemas di panggung. Wajahnya tak lagi angkuh, hanya ada keterkejutan dan penyesalan yang mendalam. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menghina seorang raja yang menyamar. Aura turun dari panggung, tatapannya menyapu Bagas yang kini dipenuhi penyesalan. Ia menyerahkan satu map lagi kepada Bagas, map yang ia siapkan. Isinya adalah surat gugatan cerai. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjadi suami. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik. Mari kita selesaikan ini, bisik Aura, lalu berjalan menjauh. Langkah kakinya yang tenang kini terdengar seperti lonceng kebebasan yang bergema di ballroom mewah itu. Matahari pagi menyusup malu-malu di balik tirai sutra, tetapi di rumah mewah yang kini terasa kosong itu, suasana jauh dari damai. Rumah itu terasa seperti lapangan yang baru saja dihantam badai hebat, meninggalkan puing-puing kesombongan dan penyesalan. Aura tidak tidur di rumah itu. Setelah malam gala yang menggemparkan, ia langsung menuju penthouse pribadinya di pusat kota, sebuah properti yang Bagas bahkan tidak tahu keberadaannya. Di sana, ia menyambut pagi sebagai wanita bebas, bukan lagi sebagai istri yang merana. Kopi yang ia seduh sendiri pagi itu terasa paling nikmat, kopi tanpa bau pengkhianatan. Sementara itu, Bagas dan Ibu Ratna baru tiba di rumah setelah menghadapi malam terpanjang dalam hidup mereka. Bagas dipecat di depan umum, kehilangan perusahaan, reputasi, dan harga diri dalam satu tamparan keras. Ibu Ratna harus dilarikan ke ruang istirahat hotel karena syok yang hebat, baru bisa pulang menjelang subuh. Mereka duduk di ruang makan yang sama, tempat Ibu Ratna sering menghina Aura. Tapi kini, tak ada lagi aroma kopi gayo yang disiapkan Aura. Hanya ada keheningan yang mematikan. Ibu Ratna, yang selalu terlihat bak singa betina yang anggun, kini terlihat renta. Perhiasan mahalnya tampak seperti beban. Bagas, jelaskan pada ibu. Ini semua lelucon, kan? Aura, tidak mungkin dia pemilik Phoenix Corp. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan ini semua selama ini? Suara Ibu Ratna serak, air matanya sudah kering, digantikan oleh keputusasaan. Bagas menunduk, tangannya mengepal erat di atas meja marmer. Itu nyata, Bu. Pengacara Edward, dia menunjukkan dokumennya. Semua investasi yang selama ini aku kira dari investor rahasia, itu adalah uang Aura. Sejak setahun terakhir, saat perusahaan mulai goyah, dia sudah menyuntikkan dana. Dia sudah menguasai kita. Bu, perlahan-lahan. Kita meremehkan seorang miliuner. Bagas merasakan perih yang tak tertahankan. Bukan hanya karena kehilangan perusahaan, tetapi karena ia menyadari seberapa bodoh dan piciknya ia selama ini. Ia menghina kecerdasan Aura, sementara Aura diam-diam memegang kendali atas seluruh hidupnya. Kau merusak semuanya. Teriak Ibu Ratna tiba-tiba, menunjuk Bagas. Kalau saja kau tidak berselingkuh dengan Jalang itu. Kalau saja kau membela istrimu. Dia memberimu segalanya. Kau bodoh, Bagas. Aku juga bodoh. Aku ingin kau menceraikannya untuk wanita yang setara. Dan ternyata dia adalah wanita paling berkuasa yang pernah kita kenal. Bagas menampar meja dengan keras. Jangan salahkan aku sepenuhnya. Ibu yang selalu memanasiku. Ibu yang selalu memaksaku mencari wanita yang berkualitas di mata sosialita ibu. Ibu yang selalu meremehkannya sampai dia hancur. Kalau saja ibu tidak datang ke gala dan menghinanya di depan semua orang, mungkin dia tidak akan melakukan pengumuman itu. Keduanya saling menyalahkan, menyadari bahwa benih kehancuran itu mereka tanam bersama. Di tengah pertengkaran itu, bel pintu berbunyi.
Seorang kurir datang, membawa surat yang rapi dan elegan. Surat itu dialamatkan kepada Bagas. Itu adalah gugatan cerai resmi dari pengacara Aura. Bagas membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertera pasal-pasal yang sangat jelas, didukung dengan bukti perselingkuhan, penyalahgunaan wewenang, dan yang paling menyakitkan, permintaan ganti rugi imaterial atas pencemaran nama baik dan harga diri. Dia benar-benar melakukannya. Bisik Bagas, suaranya nyaris hilang. Dia meninggalkan surat ini bersamaku semalam. Dia akan mengambil segalanya, Bu. Dia akan mengambil rumah ini, mobil ini, dan separuh dari aset yang tersisa. Ibu Ratna terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Bagaimana mungkin? Dia begitu lembut, Bagas. Begitu polos. Bagaimana dia bisa sekejam ini? Dia tidak kejam, Bu, kata Bagas. Suaranya tiba-tiba tenang, menyadari kebenaran yang pahit. Dia hanya menuntut keadilan. Dia kejam karena kita yang mengajarinya. Kita mengajarkan padanya bahwa harga diri hanya bisa didapatkan dengan kekuatan, dan dia sudah membuktikannya. Kita hanya melihat debu di kakinya, Bu, dan kita tidak sadar dia adalah berlian. Sementara itu, di penthouse Aura, Edward datang untuk melaporkan hasil penindakan. Nyonya Aura, selamat. Dewan Komisaris sudah meratifikasi keputusan Anda. Pengganti sementara sudah ditunjuk. Dan Nona Stella, ia sudah diusir dari kantor. Reputasinya sudah hancur total. Dan ia akan menghadapi tuntutan hukum yang akan membuatnya bangkrut. Aura menyesap tehnya, matanya menatap pemandangan kota dari ketinggian. Bagus, Edward. Saya tidak ingin dendam. Saya hanya ingin keadilan yang tuntas. Stella sudah mendapatkan ganjaran atas ambisinya yang buta. Dan Bagas. Tuan Bagas terlihat sangat menyesal. Nyonya, potong Edward hati-hati. Dia terlihat seperti pria yang baru kehilangan segalanya. Bahkan, Ibu Ratna juga terlihat sangat hancur. Ini adalah kekalahan yang memalukan bagi keluarga mereka. Aura menghela napas. Rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang, tapi ia merasa lega. Beban berpura-pura menjadi wanita lemah sudah terangkat. Aku tahu, Edward. Aku melihat penyesalan di matanya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Penyesalan itu lahir dari kehilangan harta dan status, bukan dari hati yang tulus. Dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan, agar dia bisa menghargai apa yang ia miliki dulu. Lalu bagaimana dengan gugatan cerai? Tanya Edward. Aura meletakkan cangkir tehnya. Kita teruskan. Prosesnya harus berjalan. Tapi, berikan dia sedikit waktu. Saya ingin melihat, apakah Bagas akan berjuang untuk mendapatkan dirinya kembali, atau ia akan pasrah dengan kehancuran statusnya. Aura berdiri, berjalan ke sebuah lemari pakaian. Ia mengambil sebuah blazer elegan berwarna putih gading dan rok pensil. Ini adalah seragam tempurnya. Mulai hari ini, Edward, saya akan mengambil alih kendali di PT Adijaya secara langsung, sebagai CEO sementara. Saya tidak bisa membiarkan perusahaan yang sudah saya beli dengan harga yang mahal ini hancur. Saya akan bertemu dengan semua stakeholder penting. Saya akan menunjukkan pada dunia, bahwa wanita yang dihina di acara gala kemarin, adalah wanita yang akan menyelamatkan perusahaan itu. Tapi, Nyonya, Anda sudah memiliki Phoenix Corp yang jauh lebih besar. Apakah ini tidak akan menguras energi Anda? Tanya Edward khawatir. Aura tersenyum. Senyum yang kali ini asli dan berwibawa. Tidak, ini adalah penyembuhan bagiku, Edward. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan uang Bagas. Aku hanya butuh harga diriku. Dan inilah panggungku. Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah Bagas yang terasa kecil di kejauhan. Biarkan Bagas dan ibunya merenung dalam kehancuran mereka. Biarkan mereka merasakan dinginnya kehilangan. Karena bagi mereka, kekayaan adalah segalanya. Dan aku, Aura Sasmita, sudah membuktikan bahwa aku adalah pemilik dari segalanya. Aura melangkah keluar, siap memulai hari barunya sebagai CEO. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang tersakiti, tetapi sebagai arsitek dari nasibnya sendiri. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia masih menyimpan secercah harapan kecil. Harapan bahwa Bagas yang dulu ia cintai, akan kembali dan membuktikan bahwa penyesalannya tulus, bukan hanya penyesalan sesaat karena kehilangan kekayaan. Ruang kantor CEO di lantai teratas gedung PT Adijaya telah berganti penghuni. Aura duduk di kursi kebesaran itu, bukan sebagai istri yang berkunjung, melainkan sebagai pemilik baru. Ia menggeser bingkai foto Bagas dan menggantinya dengan vas bunga yang sederhana. Simbol bahwa era kesombongan sudah berakhir, digantikan oleh era ketenangan yang tegas. Sebagai CEO sementara, Aura bergerak cepat dan efisien. Dalam 2 minggu, ia berhasil membersihkan sisa-sisa kekacauan yang ditinggalkan Bagas dan Stella. Media massa yang semula heboh dengan skandal penghinaan dan perselingkuhan, kini menyoroti kehebatan Phoenix Corp yang dipimpin oleh seorang wanita misterius yang ternyata sangat brilian. Publik memuji keberanian Aura. Sore itu, Aura mengadakan pertemuan pertamanya dengan manajemen baru untuk membahas restrukturisasi. Ia tidak mengundang Bagas,
yang kini berstatus sebagai mantan CEO dan pemegang saham minoritas yang tidak memiliki hak suara. Namun, saat Aura selesai dan berjalan menuju lift, Bagas sudah menunggunya di lorong, berdiri di dekat pintu lift. Penampilannya berbeda. Ia tidak lagi mengenakan jas customade mahal, melainkan kemeja kasual yang terlihat sedikit kusut, seperti pria yang tidur kurang nyenyak selama 2 minggu. Di matanya, tak ada lagi kesombongan, hanya ada kelelahan dan kerendahan hati yang baru ditemukan. Aura, aku tahu kau tidak mau bertemu denganku. Tapi aku harus bicara, kata Bagas, suaranya pelan, jauh berbeda dari nada perintahnya dulu. Aura menekan tombol lift, tidak menoleh. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Bagas. Semua komunikasi selanjutnya silakan melalui pengacaraku, Edward. Kau sudah menerima gugatan cerai. Ini bukan tentang perusahaan, Aura. Ini bukan tentang uang, kata Bagas, mencoba menahan pintu lift agar tidak tertutup. Aku datang bukan sebagai mantan CEO, tapi sebagai Bagas. Pria yang pernah mencintaimu, dan pria yang sekarang sadar betapa bodohnya aku meremehkanmu. Aura menoleh, tatapannya menembus Bagas. Penyesalan yang lahir karena kehilangan kekuasaan, Bagas. Itu bukan penyesalan tulus. Itu hanya reaksi dari kehilangan status. Kau salah. Bagas memohon, matanya dipenuhi kejujuran yang menyakitkan. Awalnya memang begitu. Aku marah, Bu marah. Kami merasa dikhianati. Tapi setelah 2 minggu sendirian, di rumah yang kosong itu, aku mulai merindukan hal-hal kecil. Aku merindukan kopi gayo buatanmu, yang selalu aku teguk tanpa berterima kasih. Aku merindukan keheninganmu yang ternyata adalah kedamaian. Aku merindukanmu, Aura, istriku yang sederhana, yang ternyata adalah batu permata yang kusia-siakan. Kau merindukan kemudahanku, Bagas. Bukan diriku, balas Aura tajam. Kau merindukan asisten rumah tangga yang kau nikahi, bukan wanita yang bisa menandingimu. Kenapa kau tidak pergi saja pada Stella? Bukankah dia yang kau anggap setara dan penuh passion? Mendengar nama Stella, Bagas bergidik. Stella, dia juga sudah pergi. Dia meninggalkanku begitu tahu aku kehilangan segalanya. Dia bahkan tidak peduli aku dipecat. Dia hanya peduli pada uang. Kau benar, dia adalah parasit yang ambisius. Bagas menundukkan kepalanya. Aku tahu aku tidak pantas. Aku tahu kata maafku tidak ada harganya. Tapi aku ingin membuktikan padamu, Aura. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Aura merasa hatinya sedikit melunak. Ia melihat kejujuran di mata Bagas, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena keterpurukan. Namun, ia tidak boleh goyah. Luka itu masih basah. Kau ingin membuktikan? Bagas, kau sudah merobek hatiku di depan ratusan orang, dengan ibu yang mendukung pengkhianatanmu. Bagaimana mungkin kau berpikir aku akan memaafkanmu semudah ini? Bagas mengangkat wajahnya. Aku tahu. Jadi, berikan aku hukuman. Jangan ceraikan aku dulu, Aura. Tunda. Beri aku waktu. Biarkan aku bekerja di perusahaan ini lagi. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai karyawan biasa. Sebagai cleaning service jika perlu. Aku hanya ingin berada di dekatmu, dan membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi pria yang layak kau cintai. Permintaan itu sungguh mengejutkan. Seorang mantan CEO yang sombong meminta pekerjaan paling rendah di perusahaannya sendiri. Aura menatapnya lama, mempertimbangkan permintaannya. Ide itu gila, tapi justru itulah yang ia butuhkan. Ujian yang sesungguhnya. Bekerja? Kenapa aku harus mengizinkanmu kembali? Bagas, kau sudah memberiku cukup masalah, kata Aura, bersandar di dinding lift. Karena aku akan membuktikan tulusnya penyesalanku. Aku ingin membantumu membangun kembali perusahaan ini dari bawah, dengan keringatku sendiri. Aku tidak meminta jabatan. Aku hanya meminta kesempatan untuk menjadi Bagas yang dulu kau nikahi. Bagas yang menghargai kerja keras, bukan Bagas yang dibutakan oleh kesombongan dan ibunya. Bagas memohon. Aura berpikir keras. Jika ia langsung bercerai, Bagas akan tenggelam dalam depresi, dan penyesalannya tidak akan pernah teruji. Tetapi jika ia memberinya kesempatan, ia bisa melihat apakah benih cinta mereka masih bisa diselamatkan. Baiklah, Bagas, kata Aura, akhirnya. Nada suaranya dingin. Namun ada secercah harapan yang tersembunyi. Bagas mengangkat kepala, matanya berbinar. Benarkah? Aku akan menunda gugatan cerai, tapi hanya 6 bulan. Aura menatapnya tajam. Selama 6 bulan ini, kau tidak akan punya akses ke ruangan CEO. Kau tidak akan punya hak suara di rapat. Dan kau akan bekerja di divisi logistik. Tugasmu? Memastikan pengiriman dokumen penting keluar kota berjalan lancar. Kau akan bekerja di bawah kendali manajer divisi, dan kau harus melapor langsung kepadaku setiap sore. Aku akan menerima itu. Aku akan melakukan apapun. Janji Bagas, lega. Dan satu lagi, tambah Aura. Jika dalam 6 bulan kau melakukan satu kesalahan saja, sekecil apapun, atau jika kau kembali menunjukkan kesombonganmu, gugatan cerai akan langsung kuteruskan tanpa peringatan.
dan semua aset yang tersisa akan kutarik tanpa kompromi. Aku mengerti. Aku akan membuktikan padamu, Aura. Aku akan mendapatkan hatimu kembali, kata Bagas. Aura tidak membalas janji itu. Ia hanya membuka pintu lift. Anggap ini sebagai masa tenggang, Bagas. Bukan hanya untukmu, tapi untukku juga. Aku ingin melihat, apakah aku masih punya hati untuk memaafkanmu, atau sudah terlalu hancur untuk kembali. Aura masuk ke lift. Bagas melihat pintu itu perlahan tertutup. Bagas merasa seperti baru diberi hidup kedua. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi pandangan sinis dari mantan stafnya, menghadapi ejekan dari orang-orang yang dulu ia pimpin. Tapi, demi Aura, ia rela menelan semua pil pahit itu. Sementara itu, di rumah, Ibu Ratna mendengar kabar Bagas meminta pekerjaan di logistik. Ia marah besar. Bagas, kau gila. Kau mantan CEO. Kenapa kau harus bekerja rendahan? Kau memalukan keluarga kita. Kau harus melawan Aura, teriak Ibu Ratna di telepon. Aku harus melakukannya, Bu. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa kekuasaan dan kekayaan. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan Aura kembali. Dan tolong, Bu, jangan pernah mengganggu Aura lagi. Biarkan kami menyelesaikan masalah ini sendiri. Atau, kali ini, Ibu akan kehilangan aku sepenuhnya. Jawab Bagas tegas, sesuatu yang baru dan keras dari dirinya. Di lift yang membawa Aura turun, Aura menyentuh liontin kunci kecil di lehernya. Hadiah Bagas yang ia pakai lagi. Ia tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai, Bagas. Mari kita lihat apakah kau layak mendapatkan kunci kedua. Ruang logistik di lantai dasar PT Adijaya terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan di lantai atas. Udara di sini lebih padat, berbau kertas, tinta printer, dan keringat. Disinilah Bagas, mantan CEO yang dulu dihormati dan ditakuti, kini memulai kehidupannya yang baru. Bagas ditempatkan di bawah pengawasan langsung manajer logistik, Pak Bimo. Pak Bimo adalah pria parubaya yang tenang, yang sudah bekerja di perusahaan itu jauh sebelum Bagas lahir. Ia selalu melihat kesombongan Bagas dengan rasa muak, dan kini, ia tidak menyembunyikan senyum sinisnya. Hari-hari pertama Bagas adalah neraka. Ia harus memastikan ratusan dokumen dikirim tepat waktu, menghadapi kemacetan Jakarta yang sesungguhnya, dan harus berurusan dengan printer yang rewel, yang dulu akan ia lempar jika ia mau. Bagas, kau melamun lagi? Dokumen untuk klien di Bandung harus sudah siap 10 menit lagi. Kau harus mengemasnya sendiri. Aku tidak punya asisten pribadi untuk mantan CEO. Tegur Pak Bimo, nadanya dingin dan menusuk. Bagas, yang tangannya terasa kaku saat mencoba memasukkan dokumen tebal ke dalam amplop besar, hanya bisa menarik napas. Maaf, Pak Bimo. Saya agak kesulitan dengan lakbannya. Pak Bimo tertawa kecil. Tawa yang menusuk harga diri Bagas. Dulu kau hanya perlu menandatangani, sekarang kau harus melakban. Belajarlah, Bagas. Ini adalah pekerjaan yang sesungguhnya. Kalau tidak sanggup, Nyonya Aura pasti dengan senang hati akan meneruskan gugatan cerai itu. Setiap perkataan Pak Bimo adalah cambuk yang menyadarkan. Bagas menelan egonya, mengambil lakban itu, dan mulai mengemas dengan rapi. Ia tahu, seluruh staf di logistik mengawasinya, menunggu ia menyerah. Mereka adalah orang-orang yang gajinya ia anggap remeh dulu. Di lantai atas, Aura mendapatkan laporan harian dari Pak Bimo. Laporan itu selalu objektif. Bagas lambat, Bagas melakukan kesalahan kecil dalam penulisan alamat, tetapi Bagas tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kesombongan. Setiap sore, Bagas datang ke kantor Aura. Ia tidak diizinkan masuk ke ruang CEO. Ia hanya diperbolehkan menunggu di ruang tunggu, tempat staf lain biasa menunggu giliran. Laporan hari ini, kata Bagas, menyerahkan buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan. Tangannya terlihat sedikit kotor oleh debu gudang. Aura menerima buku itu, matanya meneliti tulisan tangan Bagas yang dulu sangat jarang ia lihat. Ia membaca detail tentang pengiriman yang tertunda, masalah teknis, dan, yang paling mengejutkan, sebuah paragraf tentang ia yang membantu office boy membersihkan tumpahan kopi di gudang. Kau membantu office boy membersihkan tumpahan kopi? Tanya Aura, nadanya datar. Bagas sedikit mengangkat bahu. Ya, dulu aku akan memanggil cleaning service, tapi Pak Bimo bilang, kami semua adalah satu tim. Dan, kau tahu, aku jadi ingat kau selalu membersihkan rumah sendirian dulu. Dan aku tidak pernah membantumu. Aura merasakan ada getaran kecil di hatinya. Itu bukan Bagas yang ia kenal. Bagas yang dulu terlalu sombong bahkan untuk mengambil cangkirnya sendiri. Ini bukan tentang tumpahan kopi, Bagas. Ini tentang bagaimana kau menghargai pekerjaan orang lain. Kau punya 3 bulan lagi untuk membuktikan bahwa perubahanmu tulus, bukan hanya akting. Ujar Aura, mengembalikan buku itu. Aku tahu, Aura. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang layak. Bukan hanya CEO, balas Bagas. Ia menatap Aura, matanya memancarkan rasa rindu yang tulus. Kau terlihat sangat baik di kursi itu.
Cocok dengan gaun yang kau pakai di gala itu. Kau benar-benar Phoenix yang bangkit dari abu. Pujian itu tidak membuat Aura terbang, tapi membuat hatinya menghangat. Ia hanya membalas, "Terima kasih. Sekarang, kau bisa kembali. Dan jangan lupa, kemejamu kotor di bagian bahu." Bagas mengangguk, lalu berbalik pergi. Ia tidak marah atau membantah. Ia hanya menerima. Sementara Bagas berjuang di kantor, Ibu Ratna juga menjalani masa perenungannya yang menyakitkan. Ia kehilangan lingkaran sosialnya, dan teleponnya tidak pernah berdering lagi, kecuali dari rentenir yang menuntut hutang-hutang lama. Semua orang menghindarinya karena ia terbukti sebagai ibu mertua yang kejam dan telah dipermalukan oleh menantunya sendiri. Ibu Ratna datang ke rumah Bagas, rumah yang kini terasa seperti penjara mewah baginya. Ia menunggu Bagas pulang. "Bagas, sampai kapan kau akan melakukan kebodohan ini? Kita harus melawan Aura. Kita harus mencari pengacara lain," jerit Ibu Ratna, frustrasi. Bagas baru pulang, ia terlihat sangat lelah. Ia duduk di sofa, memijat pelipisnya. "Aku tidak akan melawan Aura, Bu. Aku akan mendapatkan dia kembali. Dan ini adalah satu-satunya cara. Aura tidak peduli dengan uang, dia peduli dengan hati. Dan aku harus menunjukkan hatiku." "Hati? Hati macam apa yang kau tunjukkan dengan menjadi budak di perusahaanmu sendiri?" Ibu Ratna menangis. "Hati yang menyesal, Bu. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya bekerja keras. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil. Dan sekarang aku tahu, rasanya seperti yang dirasakan Aura selama 3 tahun ini. Aku meremehkan usahanya, Bu. Dan Ibu juga," kata Bagas, suaranya tenang, tapi penuh penegasan. Ibu Ratna terdiam. Ia melihat perubahan yang nyata pada putranya. Bagas tidak lagi manja, tidak lagi arogan. "Aku minta maaf, Nak," bisik Ibu Ratna, air matanya menetes, kali ini, air mata tulus dari seorang ibu. "Aku terlalu dibutakan oleh status dan harta. Aku membuatmu menikahinya, dan aku juga yang menghancurkannya. Aku menghancurkan kebahagiaanmu demi pujian dari orang-orang palsu itu." Bagas meraih tangan ibunya. "Aku juga minta maaf, Bu. Kita berdua salah. Sekarang, mari kita perbaiki ini. Aku akan berjuang. Ibu juga harus berjuang untuk mengembalikan harga diri kita, bukan dengan uang, tapi dengan kerendahan hati." Ibu Ratna akhirnya mengangguk. Ia mulai menjual perhiasan mewahnya dan beberapa aset untuk melunasi hutang-hutang kecilnya. Ia juga mulai melakukan kegiatan sosial di panti asuhan, menjauh dari gemerlap palsu sosialita. Ia sedang menjalani masa penebusan dosanya sendiri. Sementara itu, Bagas terus bekerja di logistik. Suatu hari, ia melihat Pak Bimo kesulitan mengangkat tumpukan box berisi dokumen berat. Tanpa disuruh, Bagas segera membantu. "Hati-hati, Pak Bimo, ini berat sekali. Mari saya bantu," kata Bagas. Pak Bimo terkejut. "Tidak usah, Bagas. Ini pekerjaanmu." "Saya tahu. Tapi saya di sini untuk belajar, Pak Bimo. Belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya tidak ingin melihat rekan kerja saya kesusahan," jawab Bagas. Pak Bimo tersenyum. Senyum yang berbeda dari sinisnya dulu. Senyum yang tulus. "Terima kasih, Bagas." Aura kebetulan melihat interaksi itu dari kamera CCTV di ruangannya. Ia melihat Bagas yang kotor oleh debu, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan dan kepuasan. Ia tidak lagi marah pada Bagas. Ia hanya penasaran, apakah perubahan ini akan bertahan. 3 bulan pertama dari masa tenggang 6 bulan telah berlalu seperti aliran sungai di musim kemarau. Lambat namun pasti membawa perubahan. Bagas kini lebih kurus, tangannya kasar, namun matanya memancarkan ketenangan. Ia bukan lagi CEO yang arogan, melainkan pekerja logistik yang efisien. Kerendahan hati yang ia tunjukkan telah memenangkan hati rekan-rekan kerjanya di lantai dasar, termasuk Pak Bimo. Aura, di lantai atas, mengawasi semua ini. Ia telah melihat semua laporan harian dan rekaman CCTV. Bagas tidak pernah melanggar aturan. Ia bahkan sering lembur, bukan karena disuruh, tapi karena inisiatif. Namun, hati Aura masih terbelah. Apakah perubahan ini permanen? Atau hanya akting demi mendapatkan hartanya kembali? Sore itu, suasana di kantor mendadak tegang. Sirene darurat berbunyi nyaring. Sistem server utama perusahaan mengalami serangan ransomware masif. Seluruh data keuangan, kontrak klien, dan arsip penting terenkripsi, terancam hilang permanen jika perusahaan tidak membayar tebusan besar. Kepala IT, Tuan Dani, panik. Ia berlari ke ruang CEO, wajahnya pucat. "Nyonya Aura, kita dalam bahaya besar.
Semua data terkunci. Serangan ini sangat canggih. Kita tidak bisa memecahkan kodenya dalam waktu singkat. Lapor Tuan Dani, suaranya bergetar. Aura bangkit, namun tetap tenang. Tenang, Tuan Dani. Berapa lama kita punya waktu sebelum data hilang? 24 jam, Nyonya. Atau kita bayar tebusan. Jumlahnya sangat besar. Di tengah kepanikan manajemen yang berkumpul di ruang aura, sebuah suara tenang terdengar dari ambang pintu. Maaf mengganggu, Nyonya. Tapi ada yang harus saya katakan. Semua mata menoleh ke pintu. Itu Bagas. Kemeja kerjanya sedikit kotor, tapi tatapannya kembali tajam. Seolah naluri CEO-nya yang lama telah bangkit. Tetapi kali ini, naluri itu melayani, bukan menguasai. Bagas, kenapa kau di sini? Ini urusan manajemen, kata Aura, setengah terkejut. Saya tahu, Nyonya. Tapi sebagai logistik, saya tahu di mana setiap berkas hard copy disimpan. Dan saya juga tahu, serangan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kontrak emas dengan Global Nexus yang akan ditandatangani minggu depan, kata Bagas, langsung menusuk ke inti masalah. Semua orang terkejut, termasuk Aura. Kontrak itu sangat rahasia. Bagaimana kau tahu tentang Global Nexus? Tanya Aura. Saya ingat, dulu saya menyalin semua data penting ke hard drive cadangan dan menyimpannya di tempat yang sangat aman. Tujuannya dulu adalah untuk menjaga data dari mata-mata internal, Bu. Dan juga, Bu, Bagas menatap Aura, saya mendesain sistem penyimpanan hard copy yang unik di logistik, yang hanya bisa dimengerti oleh saya dan Pak Bimo. Bagas melangkah masuk. Ia tidak meminta izin, tapi bertindak. Tuan Dani, tebusan itu jebakan. Jika kita membayar, mereka tahu kita lemah, dan mereka akan menyerang lagi. Kita tidak bisa mengandalkan soft copy sekarang. Kita harus segera mengambil hard copy dan mencari hard drive cadangan itu. Aura melihat api kecerdasan yang dulu ia kagumi di mata Bagas. Itu adalah Bagas yang kompeten, tetapi kini dilengkapi dengan kerendahan hati. Kenapa kau menyalin data itu tanpa memberitahu siapapun? Tanya Aura, menahan detak jantungnya. Karena Ibu Ratna selalu mencampuri urusan server dan saya khawatirkan keamanan datanya. Saat itu, saya bertindak karena insting survival. Saya tidak ingin ibu tahu bahwa saya takut perusahaan ini jatuh. Sekarang, naluri itu berguna. Biarkan saya membantu, Aura. Saya tahu di mana berkas kontrak emas itu disimpan, dan saya tahu cara mengambilnya tanpa menarik perhatian hacker. Aura memandang Tuan Dani. Apakah kita punya pilihan lain? Tuan Dani menggeleng. Tidak, Nyonya. Jika datanya hilang, perusahaan kita tamat. Aura menghela napas. Ini adalah ujiannya. Ujian Bagas, dan juga ujian kepercayaan Aura. Baiklah, Bagas. Kau diberi kendali untuk masalah ini. Tapi, kau akan melapor padaku setiap menit. Tuan Dani, temani Bagas. Pastikan dia tidak melakukan hal yang mencurigakan. Bagas mengangguk, tanpa menunjukkan kebanggaan sedikit pun. Tentu, Nyonya. Saya akan mengembalikan semua yang sempat saya rusak. Bagas dan Tuan Dani bergegas turun ke logistik. Bagas tidak meminta bantuan karyawan lain, ia bekerja dengan cepat dan senyap. Ia langsung menuju gudang arsip lama yang penuh debu, tempat yang ia benci dulu, tapi kini menjadi penyelamatnya. Di sana, ia menemukan lemari besi tua yang ia rancang sendiri. Hanya ada satu kunci yang ia pegang. Apa ini, Bagas? Kenapa lemari ini tidak tercatat di daftar aset? Tanya Tuan Dani. Ini adalah arsip rahasia. Aku tidak pernah percaya penuh pada sistem digital, kata Bagas. Bagas membuka lemari itu. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen tebal yang terbungkus rapi, kontrak emas Global Nexus, dan sebuah hard drive kecil berwarna perak. Ini dia. Semua data backup ada di sini, termasuk cadangan sistem operasi utama sebelum serangan. Seru Bagas, matanya berbinar. Di tengah kesibukan itu, Bagas melihat sebuah tumpukan amplop tua yang berdebu. Itu adalah arsip-arsip yang dulu Bagas minta Aura buang karena dianggap tidak berguna. Secara kebetulan, ia melihat tulisan tangannya sendiri di salah satu amplop itu. Ia mengambil amplop itu, hatinya mencelos. Itu adalah kartu-kartu ucapan yang ia kirimkan pada Aura saat mereka pacaran dulu, yang dulu ia anggap sebagai pengganggu saat membereskannya. Bagas membuka salah satu kartu. Isinya janji-janji cintanya yang kini terasa mengkhianati. Bagas menahan napasnya, air mata penyesalan yang tulus mulai menetes. Di saat ia harus menyelamatkan perusahaan, ia justru disadarkan bahwa yang paling penting sudah ia hancurkan, hati istrinya. Ia memasukkan kartu-kartu itu ke sakunya. Ayo, Tuan Dani, kita harus bergegas.
Kita harus mengembalikan sistem backup sebelum terlambat. Bagas dan Tuan Dani kembali ke ruang IT. Mereka bekerja bahu-membahu, memasukkan hard drive cadangan dan memulihkan sistem. Bagas menggunakan pengetahuan CEO-nya untuk memandu Tuan Dani tentang urutan pemulihan data yang paling vital. Setelah 5 jam yang terasa seperti 5 hari, Tuan Dani berteriak lega. Berhasil! Sistem pulih. Kita berhasil menyelamatkan semuanya. Nyonya Aura. Aura, yang menyaksikan semuanya dari ruangannya melalui Fit It, merasakan kelegaan yang luar biasa. Bagas telah menyelamatkan perusahaan. Bukan karena uang, tapi karena kecerdasannya dan ketulusannya untuk menebus kesalahan. Malam itu, Bagas kembali ke ruang tunggu Aura. Ia tidak membawa laporan harian. Hanya dirinya yang kotor, lelah, namun memancarkan kelegaan. Semua sudah aman, Nyonya, katanya, nadanya rendah. Aura berdiri, berjalan mendekatinya. Ia melihat kelelahan di mata Bagas. Kau menyelamatkan perusahaan, Bagas. Kenapa kau tidak memberitahu siapapun tentang hard drive cadangan itu? Itu adalah asuransiku dari diriku sendiri yang sombong. Aura, aku tidak ingin ada yang tahu. Dan sekarang, ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa aku bisa berguna, bukan hanya sebagai CEO yang menghamburkan uang, tapi sebagai pria yang bertanggung jawab, jawab Bagas. Ia mengeluarkan kartu-kartu ucapan yang berdebu dari sakunya dan memberikannya pada Aura. Aku menemukan ini di arsip logistik. Kau pasti ingat. Itu adalah janji-janji yang aku ingkari. Aku minta maaf, Aura. Aku minta maaf karena aku menghancurkan segalanya. Aku tahu ini mungkin tidak cukup, tapi aku mencintaimu, dan aku ingin kau tahu, aku berjuang bukan untuk uang, tapi untuk mendapatkan dirimu kembali. Aura mengambil kartu-kartu itu. Ia melihat ketulusan yang sesungguhnya di mata Bagas. Penyesalan itu kini bukan lagi karena Bagas kehilangan status, tapi karena ia kehilangan cinta yang sejati. 6 bulanmu belum berakhir, Bagas, kata Aura, suaranya melembut, tetapi tetap memegang kendali. Tapi, kau sudah membuktikan bahwa kau masih layak mendapat kesempatan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Setelah insiden serangan ransomware, Bagas mendapat izin dari Aura untuk mengambil cuti selama 3 hari. Bukan untuk liburan, melainkan untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Keputusan Aura untuk menunda gugatan cerai, setelah menyaksikan ketulusan dan kecerdasan Bagas dalam menyelamatkan perusahaan, telah membuka kembali gerbang harapan yang tertutup rapat. Bagas kembali ke rumah mewah yang terasa asing itu. Rumah itu kini terasa lebih bersih dan tertata rapi. Ia menemukan ibunya, Ibu Ratna, di ruang keluarga, bukan sedang bersantai dengan majalah mode, melainkan sedang menjahit, sesuatu yang Ibu Ratna selalu anggap sebagai pekerjaan rendahan. Ibu, sapa Bagas lembut. Ibu Ratna mendongak. Di matanya tidak ada lagi sorot superioritas yang angkuh. Wajahnya terlihat tenang, dan ada kerutan lelah yang tulus. Bagas, kau pulang. Aku dengar dari Pak Bimo kau menyelamatkan perusahaan. Kau hebat. Nak, kau membuktikan dirimu tanpa gelar CEO. Bagas duduk di samping ibunya. Aku hanya melakukan apa yang benar, Bu. Aku belajar bahwa bekerja keras di logistik dan menyelamatkan perusahaan itu sama-sama membutuhkan kerendahan hati. Ibu Ratna meletakkan jahitannya, menggenggam tangan Bagas. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu, sejak ibu mulai membantu di panti asuhan, ibu sadar, kebahagiaan sejati tidak ada di butik mewah atau perhiasan mahal. Itu ada di hati yang damai. Ibu telah membuang waktu bertahun-tahun demi pujian orang lain. Ibu yang merusakmu, Nak. Aku juga bersalah, Bu. Aku membiarkan kesombongan mengendalikanku. Tapi, Aura memberiku kesempatan kedua. 6 bulan tenggang. Aura itu wanita luar biasa, Bagas, kata Ibu Ratna, matanya berkaca-kaca. Dia tidak hanya membeli perusahaanmu, dia membeli dirimu kembali. Dia menunjukkan padaku dan padamu, bahwa wanita yang kau hina adalah berlian yang paling langka. Ibu akan menemuinya, Bagas. Ibu akan meminta maaf padanya, sebagai ibu, bukan sebagai mertua yang sombong. 3 hari kemudian, Aura datang ke rumah itu. Ia datang tanpa pengawal, tanpa asisten, hanya seorang diri. Ia berjalan ke ruang makan yang menyimpan kenangan pahit penghinaan Ibu Ratna. Ibu Ratna sudah menunggunya. Ia berdiri, tidak dengan angkuh, tetapi dengan kerendahan hati yang tulus. Aura, Nak, panggil Ibu Ratna, suaranya parau. Ia tidak bisa menahan air matanya. Maafkan Ibu. Maafkan semua kata-kata Ibu yang jahat. Ibu dibutakan. Ibu terlalu mencintai status dan menganggapmu tidak setara dengan kami. Ibu merendahkanmu di depan banyak orang.
Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup ibu. Ibu Ratna berjalan mendekat dan memeluk Aura. Pelukan itu bukan pelukan mertua yang posesif, melainkan pelukan penyesalan seorang ibu. Aku sudah memaafkan ibu, Bu Ratna, kata Aura, membalas pelukan itu. Air mata Aura menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Luka di hati saya tidak bisa disembuhkan semalam, tapi saya melihat ibu berubah. Dan itu yang terpenting. Setelah pelukan yang mengharukan itu, Bagas masuk. Ia memegang sebuah kotak kayu kecil. Aku senang kalian sudah berbaikan, kata Bagas, kemudian menoleh pada Aura. Aura, aku tahu, insiden ransomware itu tidak menghapus semua kesalahanku. Tapi aku harap, itu membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi pria yang berharga. Kau sudah membuktikan dirimu, Bagas, kata Aura, menatapnya dengan lembut. Kau membuktikan bahwa kau bisa berdiri di atas keringatmu sendiri. Aku membatalkan gugatan cerai yang sudah kumasukkan. Wajah Bagas bersinar. Terima kasih, Aura. Aku janji, aku akan menjadi suami yang terbaik. Tunggu dulu, Bagas. Potong Aura. Ia mengambil napas dalam-dalam. Aku membatalkan gugatan cerai, tapi aku tidak ingin kembali ke pernikahan yang sama. Aku tidak ingin kembali ke pernikahan di mana aku harus menyembunyikan identitasku dan dihina. Aku ingin kita memulai babak baru, dengan kesetaraan dan saling menghargai. Bagas mengangguk cepat. Aku setuju. Apapun yang kau inginkan. Aura mengulurkan tangan. Aku punya syarat. Aku akan menyerahkan kembali jabatan CEO padamu. Perusahaan itu butuh pemimpin seperti dirimu yang cerdas, tapi kini dengan hati yang baru. Tapi, Phoenix Corp akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas 51%. Artinya, jika kau kembali ke sifat lamamu, aku akan mencopotmu tanpa ragu. Aku terima, Aura. Aku akan menjadi CEO MU, dan aku akan menjadi suamimu yang jujur. Janji Bagas. Bagas membuka kotak kayu kecil yang ia bawa. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah kontrak pernikahan baru, yang ia tulis tangan sendiri. Ini adalah perjanjian pernikahan yang baru, Aura. Tertulis di sini, aku, Bagas Setio, berjanji akan menghargai istriku, Aura Sasmita, setara dengan diriku. Tidak akan ada lagi penghinaan dari ibu, tidak ada lagi kebohongan, dan yang paling penting, tertulis bahwa Aura adalah wanita karir yang bebas menentukan perannya sendiri, baik di rumah maupun di perusahaan. Aku tidak butuh tanda tangan pengacara. Aku hanya butuh tanda tangan hatimu, kata Bagas, matanya penuh cinta yang tulus dan ditebus. Aura tidak bisa menahan senyumnya. Ini adalah yang paling ia inginkan. Bukan harta, tapi pengakuan. Aku setuju, Bagas, kata Aura, mengambil pulpen. Ia menandatangani perjanjian itu, bukan dengan rasa terpaksa, melainkan dengan air mata kebahagiaan. Terima kasih, Aura. Kau telah memberiku kehidupan yang baru. Bisik Bagas, mencium keningnya. Melihat adegan itu, Ibu Ratna tersenyum bahagia. Ia akhirnya melihat putranya mendapatkan kebahagiaan sejati. Aura memandang ke arah Ibu Ratna dan Bagas. Mulai sekarang, kita adalah keluarga yang baru. Keluarga yang dibangun di atas kejujuran. Aku akan kembali ke penthouse malam ini. Aku akan kembali ke rumah ini besok, sebagai istrimu, bukan sebagai tamu lagi. Bagas mengangguk. Ia tahu, ia harus memberikan Aura waktu untuk kembali sepenuhnya. Hubungan mereka kini adalah benih yang harus dirawat dengan sangat hati-hati. Aura bangkit. Ia mengambil liontin kunci kecil yang dulu diberikan Bagas. Ia melihat Bagas dan Ibu Ratna yang kini terlihat tulus. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Bukan hanya di papan catur perusahaan, tapi di medan perang hati. Waktu adalah penyembuh luka yang jujur. 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian pernikahan baru, rumah mewah itu benar-benar terasa berbeda. Dingin yang dulu menyelubungi telah digantikan oleh kehangatan dan rasa memiliki. Aura kembali sepenuhnya ke rumah itu, bukan lagi sebagai istri yang pasrah, tetapi sebagai partner yang setara. Ia tetap menjalankan peran ganda, CEO Phoenix Corp yang disegani, sekaligus istri bagi Bagas. Pagi itu, di ruang makan yang sama, aroma kopi Gayo kembali tercium. Kali ini, Bagas yang menyiapkan. Ia belajar dari nol cara menyeduh kopi yang sempurna, dan itu menjadi ritual paginya. Kopi Gayo, spesial untuk nyonya CEO yang paling sibuk, kata Bagas, meletakkan cangkir di hadapan Aura. Aura tersenyum, senyum yang mencapai matanya, tulus dan penuh cinta. Ia mengenakan blazer elegan dan terlihat siap menaklukkan dunia. Terima kasih, Tuan CEO. Kau sudah semakin mahir. Kopi ini sempurna.
Bagas kini menjabat kembali sebagai CEO PT Adijaya, tetapi dengan kendali penuh dari Aura. Ia memimpin dengan kerendahan hati yang baru. Ia tidak lagi sombong, sering turun ke lantai logistik, menyapa Pak Bimo, dan mendengarkan keluh kesah stafnya. Aku harus berangkat pagi ini. Ada meeting penting dengan klien dari Timur Tengah. Semoga sukses dengan deal perusahaanmu hari ini, ujar Bagas, mencium kening Aura dengan tulus, sebuah gestur yang kini terasa mahal dan berharga. Kau juga sukses. Ingat, jangan buat kesalahan yang akan membuat Phoenix Corp rugi. Canda Aura, yang dibalas tawa renyah Bagas. Aku sudah belajar. Sayang, integritas lebih penting daripada keuntungan. Aku sudah tidak lagi dibutakan oleh status, jawab Bagas. Saat Bagas bersiap, Ibu Ratna muncul. Penampilannya sangat sederhana, mengenakan gaun katun biasa. Perhiasan mencoloknya telah lama ia tinggalkan. Bagas, jangan lupa ibu sudah siapkan bekal makan siang untukmu. Jangan hanya makan makanan restoran terus, kata Ibu Ratna. Dulu, Ibu Ratna akan menghina Aura karena tidak becus menyiapkan bekal. Kini, ia melakukannya sendiri, sebagai bentuk penebusan dosa dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Terima kasih, Bu. Bekal buatan ibu selalu yang terbaik, kata Bagas, memeluk ibunya. Ibu Ratna menoleh pada Aura. Aura, kau harus makan yang banyak. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Ingat, kesehatanmu lebih penting. Nanti sore, ibu akan membawakanmu kue kesukaanmu. Terima kasih, Bu. Saya akan pulang lebih cepat hari ini, balas Aura hangat. Hubungannya dengan Ibu Ratna telah berubah total. Ibu Ratna kini menganggap Aura sebagai putrinya, dan bangga dengan kecerdasan serta kesuksesan Aura. Setelah Bagas berangkat, Aura duduk sejenak, menikmati ketenangan. Ia melihat kartu-kartu ucapan lama yang kini ia bingkai dan letakkan di meja makan, pengingat akan janji yang ditepati setelah pengkhianatan. Tiba-tiba, Pak Ujang, supir mereka, muncul. Maaf, Nyonya Aura. Ada telepon penting dari Amerika. CEO Global Dynamics ingin bicara langsung dengan Anda mengenai akuisisi terbaru. Aura segera berdiri, auranya kembali berubah menjadi CEO yang berkuasa. Ia mengambil tasnya. Sambungkan padaku di mobil, Pak Ujang. Pagi ini sepertinya akan sangat menarik. Aura melangkah keluar, menjalani kehidupan yang telah ia perjuangkan. Ia adalah wanita yang sukses, berkuasa, dan yang paling penting, dihargai. Ia tidak lagi harus bersembunyi di balik bayangan Bagas. Sore harinya, Bagas pulang lebih awal, wajahnya cerah. Ia langsung menuju dapur dan melihat Ibu Ratna sedang menata kue di meja. Bu, meetingku sukses. Aku mendapatkan deal itu. Dan yang paling penting, aku melakukannya dengan jujur, tanpa manipulasi, seru Bagas gembira. Ibu bangga padamu, Nak, kata Ibu Ratna. Saat itu juga, pintu utama terbuka. Aura masuk, tangannya memegang beberapa berkas dan buket bunga mawar putih besar. Kau sudah pulang? Tanya Bagas, segera mendekat dan mencium pipi Aura. Kau berhasil juga dengan deal di Amerika, kan? Aku lihat beritanya. Ya, berhasil, jawab Aura. Aku berhasil mengambil alih saham mayoritas perusahaan itu. Tapi bukan itu yang paling penting. Aura memeluk Bagas erat. Yang paling penting adalah, aku berhasil memenangkan pertarungan hatiku, Bagas. Aku berhasil memaafkanmu. Dan aku berhasil mendapatkan kembali suamiku yang dulu kucintai. Bagas membalas pelukan itu, mencium rambut Aura. Kau tidak hanya memaafkanku, Aura. Kau memberiku hidup yang baru. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meremehkanmu lagi, atau merusak kesetiaan ini. Kekuasaan dan uang tidak ada artinya tanpa dirimu. Ibu Ratna melihat pasangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari, penderitaan yang mereka alami telah menjadi harga yang harus dibayar untuk cinta yang sejati. Tiba-tiba, Bagas teringat sesuatu. Ia mengambil sebuah kotak beludru dari saku jasnya. Aura, aku tahu kau tidak suka perhiasan mahal. Tapi kali ini berbeda, kata Bagas. Ia membuka kotak itu. Isinya bukan berlian, melainkan kalung perak dengan liontin kunci kecil, yang sama persis dengan yang Aura simpan di laci. Hanya saja, di samping kunci itu, ada liontin berbentuk cincin sederhana yang terukir inisial mereka. Kunci ini untuk mengingatkanku betapa mudahnya aku merusak kepercayaanku. Dan cincin ini, untuk mengingatkanku bahwa aku ingin kau menjadi ratu di hidupku, bukan hanya bos di kantorku. Maukah kau kembali menjadi istriku, sekali lagi, dengan hati yang baru? Aura menatap Bagas, matanya penuh air mata kebahagiaan. Ya, Bagas. Aku mau.
Bagas memakaikan kalung itu di leher Aura. Ia tersenyum. Aura, kau telah membuktikan bahwa kelemahan yang terlihat hanyalah topeng baja untuk melindungi kekuatan sejati. Kau adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Dan aku berterima kasih pada Tuhan, karena aku kehilangan segalanya, agar aku bisa menemukanmu kembali. Aura dan Bagas berciuman. Ciuman itu adalah janji, bukan janji di atas kertas, tetapi janji yang tertanam di hati yang telah melalui badai dan berhasil tumbuh kembali. Ibu Ratna tersenyum. Hatinya dipenuhi kedamaian. Ia tidak lagi peduli dengan apa kata sosialita. Kebahagiaan sejati putranya adalah kekayaan paling berharga. Aura akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, kekuasaan, dan perusahaan, tetapi yang paling penting, ia mendapatkan cinta sejati yang telah ditebus dan diuji. Selesai.